Bab 2431 Kemampuan Surgawi, 13 Pedang Teratai Hijau. Meskipun Zhang Yi menginginkan pedang itu, dia merasa tidak pantas untuk mengambilnya. Lagi pula, dia tidak berkontribusi banyak sama sekali sejak tantangan pertama di brankas harta karun peringkat surga yang ditinggalkan Li Bai, pedang teratai hijau surgawi. Sudah sulit baginya untuk menghadapi tantangan pertama, dia bahkan tidak bisa melakukan apapun selama tantangan kedua dan ketiga yang semakin sulit. Ambil saja, Duan Lingtian tidak terkejut dengan penolakan sopan Zhang Yi. Dia hanya tersenyum tipis setelah berbicara sebelum dia terus bergerak maju. Dia tidak berniat mengambil pedang surgawi dari Zhang Yi sama sekali. Sementara itu, Liu Xia menatap Celestial Sword di tangan Zhang Yi dengan iri. Sejak dia memasuki zona rahasia Beyond Heaven, dia belum mendapatkan harta apapun. Saudara Lingtian, tunggu aku. Han Suenai dengan cepat mengejar Duan Lingtian. Sedikit penghargaan melintas di mata Zhang Yi saat dia menatap punggung Duan Lingtian. Dia diam-diam menyingkirkan pedang surgawi. Dia telah memutuskan untuk menerima kebaikan Duan Lingtian. 3 tantangan berikut, tentu saja, semakin sulit juga. Namun, mereka bukan apa-apa bagi Duan Lingtian. Dia mampu melewati tantangan dengan mudah. Setelah mereka melewati tantangan ke-6, pemandangan berubah lagi. Duan Lingtian berpikir dalam hati, seharusnya ada kemampuan surgawi setelah kita melewati tantangan ke-6. Sebelumnya, mereka berada di padang pasir, sekarang mereka berada di hutan bambu. Sebuah tablet batu tergeletak mencolok di hutan bambu. Permukaan lempengan batu itu tampak halus dan tidak tampak istimewa. Namun, itu segera menarik perhatian semua orang. Bagaimana mungkin itu tidak menarik daya tarik mereka meskipun penampilannya biasa saja padahal itu adalah satu-satunya benda di hutan bambu ini. Tiba-tiba, suara Li Bai, pedang teratai hijau surgawi, terdengar lagi di udara sejelas lonceng. Selamat karena telah melewati tantangan ke-6, lempeng batu itu berisi kemampuan surgawi yang secara tidak sengaja saya temukan di alam Devata. Saat itu belum ada namanya. Setelah saya menguasainya, saya memutuskan untuk menyebutnya 13 pedang teratai hijau. Suara Li Bai terus berdering di udara. 13 pedang teratai hijau adalah kemampuan surgawi tipe pedang dan memiliki 13 pedang. Kekuatan ke-13 pedang ini dapat digabungkan menjadi satu serangan. Kekuatan pedang keempat dari 13 pedang teratai hijau sebanding dengan kemampuan surgawi tipe pedang terkuat di dunia biasa. Pedang kelima sebanding dengan kemampuan surgawi tipe pedang biasa di alam Devata. Kekuatan Anda akan semakin kuat saat Anda terus menguasainya. Petik 2. Mata semua orang menjadi cerah ketika mereka mendengar kata-kata Li Bai. Berdasarkan kata-katanya, jelas bahwa kemampuan surgawi ini, 13 pedang teratai hijau, bukanlah kemampuan surgawi yang umum bahkan di alam Devata. Mereka semua terengah-engah ketika mereka melihat tablet batu di hutan bambu lagi. Duan Lingtian berpikir dalam hati, saya ingin tahu apakah tablet batu yang berisi kemampuan surgawi ini, 13 pedang teratai hijau, dapat dipahami oleh lebih dari satu orang. Pada saat ini, suara Li Bai terdengar tepat waktu. Tablet batu dengan kemampuan surgawi ini, 13 pedang teratai hijau, dapat dipahami oleh lebih dari satu orang. Selama Anda meletakkan tangan Anda di atas loh batu, Anda akan dapat mulai memahaminya. Namun, 3 hari 3 malam setelah orang pertama meletakkan tangannya di loh batu, itu akan hilang. Sebelum menghilang, saya harap Anda dapat mengingat isi dari 13 pedang teratai hijau. Akhirnya, saya harap saya bisa bertemu siapapun yang berhasil menguasai 13 pedang teratai hijau sepenuhnya. Meskipun kamu tidak bisa dianggap sebagai muridku, kita masih bisa minum-minum bersama. Berdasarkan kata-kata Li Bai, sepertinya dia suka minum minuman beralkohol. Namun, 4 orang di hutan bambu tidak terlalu peduli tentang itu saat ini. Mereka lebih fokus pada bagian di mana Li Bai mengatakan kemampuan surgawi dapat dipahami oleh lebih dari satu orang. Mereka merasa lega karena ini berarti mereka tidak perlu khawatir akan ditinggalkan. Ayo pergi. Duan Lingtian tersenyum tipis saat melihat Han Suenai, Zhang Yi, dan Liu Xia menatapnya penuh harap. Kemudian, dia membawa mereka ke tablet batu yang berisi kemampuan surgawi, 13 pedang teratai hijau. Duan Lingtian adalah orang pertama yang meletakkan tangannya di tablet batu. Kemudian, 3 lainnya dengan cepat mengikuti dan meletakkan tangan mereka di tablet batu juga. Semua mata mereka tertutup pada saat ini. Begitu Duan Lingtian meletakkan tangannya di atas tablet batu dan menutup matanya,
sesosok hitam muncul di benaknya. Dilihat dari bentuknya, itu pasti laki-laki. Dia tidak bisa tidak berpikir, mungkinkah itu Li Bai? Namun, dia tidak punya waktu untuk merenungkan pemikiran itu karena sosok hitam itu mulai bergerak. Astaga, sebuah pedang muncul di tangan sosok hitam itu. Dia memegangnya dengan terampil dan bergerak dengan cepat, meninggalkan bayangan di belakangnya. Kemudian, sosok hitam itu menebaskan pedang di langit, tampaknya mampu memotong semuanya. Pedang teratai hijau pertama. Sebuah pikiran muncul di benak Duan Lingtian tanpa diminta. Dia tahu bahwa ini pasti pedang pertama dari 13 pedang teratai hijau. Astaga, astaga, astaga. Duan Lingtian masih tenggelam dalam pikirannya ketika sosok hitam itu terpisah menjadi dua. Sosok hitam kedua memegang pedang dalam postur yang berbeda dari sosok hitam pertama sementara sosok hitam pertama masih mempertahankan posturnya. Pedang hijau kedua, pikiran lain muncul di benak Duan Lingtian. Kemudian, pedang teratai hijau ketiga, pedang teratai hijau keempat, pedang teratai hijau kelima. Setelah waktu yang singkat, pedang teratai hijau ke-12, pedang teratai hijau ke-13. Duan Lingtian bahkan tidak bereaksi tepat waktu ketika 13 sosok hitam telah mengeksekusi semua gerakan dari 13 pedang dari 13 pedang teratai hijau. Hanya butuh beberapa saat bagi sosok hitam itu untuk mengeksekusi pedang pertama hingga ke-13 dari 13 pedang teratai hijau. Duan Lingtian hampir tidak bisa mengikuti 3 pedang pertama. Dia tidak bisa mengikuti sama sekali setelah pedang keempat. Itu terlalu cepat. Kecepatan sosok yang memegang pedang sangat cepat. Duan Lingtian sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa bahkan setelah memahami pedang hati berdaulat dari metode kultivasi mental pedang tertinggi, dia masih tidak bisa mengikuti kecepatan pedang keempat dari 13 pedang teratai hijau. Jika gerakan 13 pedang digabungkan dan digunakan pada saat yang sama, aku tidak bisa membayangkan kekuatannya. Bagaimanapun, pedang teratai hijau surgawi telah mengatakan bahwa hanya kekuatan pedang kelima dari 13 pedang teratai hijau yang sebanding dengan kekuatan kemampuan surgawi biasa di alam Devata. Aku bisa membayangkan betapa kuatnya jika aku berhasil memahami ke-13 pedang. Kekuatannya mungkin akan sebanding dengan kemampuan surgawi tingkat tinggi di alam Devata pada waktu itu. Mata Duan Lingtian menjadi cerah ketika dia memikirkan hal ini. 13 pedang teratai hijau memang harta yang tiada taranya. Dia menjadi bersemangat sambil terus berpikir pada dirinya sendiri, bahkan jika aku hanya menguasai pedang kelima dari 13 pedang teratai hijau, kekuatanku akan naik beberapa tingkat. Secara alami, Duan Lingtian tahu akan sulit untuk menguasai 5 pedang pertama dari 13 pedang teratai hijau, apalagi 8 pedang yang tersisa. Namun, dia tidak patah semangat. Apa yang harus saya lakukan sekarang adalah memahami dasar-dasar dari 13 pedang teratai hijau. Yang terpenting, saya harus menghafal ke-13 pedang dari 13 pedang teratai hijau bahkan jika saya belum bisa memahaminya. Lagi pula, jika Duan Lingtian bahkan tidak bisa mengingat gerakan 13 pedang dari 13 pedang teratai hijau, bagaimana dia akan memahami dan menguasainya? Meskipun saya sudah memahami pedang hati yang berdaulat, saya hanya berhasil menangkap gerakan 3 pedang pertama dari 13 pedang teratai hijau. Saya khawatir 3 orang lainnya mungkin bahkan tidak dapat menangkap gerakan pedang pertama ketika mereka melihatnya untuk pertama kali. Pada saat ini, Duan Lingtian menemukan sosok hitam itu akan menunjukkan 13 pedang teratai hijau untuk kedua kalinya, dan dia dengan cepat memusatkan perhatiannya pada sosok hitam itu. Duan Lingtian benar dalam spekulasinya. Memang, Han Xuanai, Zhang Yi, dan Liu Xia bahkan tidak bisa menangkap gerakan pedang pertama ketika sosok hitam itu mendemonstrasikan 13 pedang teratai hijau. Bahkan sebelum mereka sadar kembali, demonstrasi pertama telah berakhir. Demonstrasi kemampuan surgawi, 13 pedang teratai hijau, berlangsung selama 3 hari 3 malam. Sosok hitam itu berulang kali mendemonstrasikan 13 pedang teratai hijau kepada mereka. Bab 2432 Berapa banyak dari kemampuan surgawi, 13 pedang teratai hijau, apakah Anda ingat? Ketika sosok hitam itu mendemonstrasikan kemampuan surgawi, 13 pedang teratai hijau, untuk ke-31 kalinya, Zhang Yi akhirnya berhasil menangkap gerakan pedang teratai hijau pertama. Bagus, akhirnya aku bisa melihatnya dengan jelas. Zhang Yi putus asa beberapa saat yang lalu. Namun, dia menjadi bersemangat ketika dia menemukan dia akhirnya bisa melacak pergerakan pedang pertama dari 13 pedang teratai hijau. Matanya yang tadinya kusam menjadi cerah seketika.
Zhang Yi sadar bahwa jika dia ingin menghafal kemampuan surgawi, 13 pedang teratai hijau, dia harus mampu melacak pergerakan ke-13 pedang. Dia berpikir dalam hati, saya tidak berharap untuk mengingat semua 13 pedang dari 13 pedang teratai hijau dalam 3 hari 3 malam, saya hanya berharap bahwa saya akan dapat menghafal 6 atau 7 pedang pertama. Zhang Yi tidak terlalu ambisius, dan dia realistis. Dia akan puas jika dia bisa menghafal dan memahami pedang ke-6 dari 13 pedang teratai hijau. Bagaimanapun, pedang teratai hijau kelima sudah sebanding dengan kemampuan surgawi biasa di alam Devata. Jika dia berhasil menguasai pedang teratai hijau ke-6 atau ke-7, dia pasti sudah sangat kuat. Meskipun Zhang Yi telah berhasil menangkap sepenuhnya gerakan pedang teratai hijau pertama setelah 15 menit, dia tahu bahwa gerakan pedang teratai hijau berikutnya hanya akan menjadi semakin cepat. Dia pasti akan membutuhkan lebih banyak waktu hanya untuk menangkap semua gerakan pedang kedua dari 13 pedang teratai hijau, juga dikenal sebagai pedang teratai hijau kedua. Memang, Zhang Yi butuh kira-kira 2 jam sebelum dia berhasil menghafal gerakan pedang kedua dari 13 pedang teratai hijau. Sementara itu, Han Suenai membutuhkan waktu yang hampir sama dengan Zhang Yi untuk menyelesaikan menghafal gerakan pedang teratai hijau pertama. Adapun Liu Xia, dia membutuhkan waktu setengah jam lebih untuk menghafal gerakan pedang teratai hijau pertama. Sementara itu, di pihak Duan Lingtian, saya akhirnya berhasil menghafal pedang teratai hijau ke-10. Duan Lingtian hanya memiliki 3 pedang lagi untuk dihafal. Beruntung Zhang Yi, Han Suenai, dan Liu Xia tidak mengetahui kemajuan Duan Lingtian. Kalau tidak, mereka pasti akan muntah darah. 3 dari mereka telah bekerja sangat keras hanya untuk melihat sekilas gerakan pedang teratai hijau pertama dan kedua dan menghafalnya, tetapi Duan Lingtian sudah menghafal pedang teratai hijau ke-10. Ini juga berarti Duan Lingtian hanya perlu menghafal gerakan 3 pedang lagi sebelum dia benar-benar menghafal kemampuan surgawi, 13 pedang teratai hijau. Pada saat itu, dia akan dapat mulai memahami dan menguasai kemampuan surgawi ini. Berdasarkan kemajuannya, dia pasti akan mampu menghafalkan 13 pedang teratai hijau sebelum waktunya habis. Duan Lingtian tahu betul mengapa dia bisa menghafal 13 pedang teratai hijau. Ini semua berkat metode kultivasi mental pedang Dao, pedang hati berdaulat, yang ditinggalkan oleh senior Feng Qingyang. Kalau tidak, mustahil bagiku untuk menghafal 10 pedang pertama dari 13 pedang teratai hijau dengan begitu cepat. Duan Lingtian berpikir dalam hati dengan percaya diri, berdasarkan kemajuan saya, mungkin akan memakan waktu sekitar setengah hari sebelum saya benar-benar menghafal 13 pedang teratai hijau. Sayangnya, hal-hal tidak akan selalu berjalan seperti yang direncanakan dalam hidup. Setengah hari telah berlalu dan Duan Lingtian baru saja berhasil menghafal pedang teratai hijau ke-12. Sepertinya aku melebih-lebihkan diriku sendiri. Pergerakan pedang terakhir dari 13 pedang teratai hijau sangat cepat. Ketika Duan Lingtian menemukan ini, dia tidak lagi berani berpuas diri dan memfokuskan kembali usahanya untuk menghafal pedang teratai hijau ke-13. Pada saat ini, setengah hari lagi telah berlalu. Sedikit lagi dan aku akan bisa menghafalkan 13 pedang teratai hijau sepenuhnya. Pada akhirnya, Duan Lingtian menghabiskan setengah hari lagi sebelum dia berhasil sepenuhnya menghafal kemampuan surgawi, 13 pedang teratai hijau. Sekarang setelah dia mengingatnya, bahkan jika tablet batu itu menghilang, dia masih bisa memahami dan menguasai kemampuan surgawi. Akhirnya, Duan Lingtian menghela nafas lega saat dia membuka matanya dan melepaskan tangannya dari tablet batu. Secara alami, sosok hitam yang masih mendemonstrasikan 13 pedang teratai hijau di benaknya telah menghilang tanpa jejak juga. Duan Lingtian melihat sekeliling dan melihat bahwa Han Suenai, Zhang Yi, dan Liu Xia semuanya mengerutkan kening. Jelas mereka mengalami kesulitan menghafal 13 pedang teratai hijau. Dia berpikir, masih ada 1,5 hari lagi. Saya harap mereka bisa menghafal sebanyak yang mereka bisa. Dia tahu betapa sulitnya melacak dan menghafal gerakan 13 pedang teratai hijau. Bukannya dia memandang rendah Han Suenai dan yang lainnya, tapi dia benar-benar merasa mereka tidak akan bisa menghafalkan 13 pedang teratai hijau sepenuhnya. Dia berspekulasi dalam hati bahwa mereka bahkan tidak akan bisa menghafal 10 dari 13 pedang teratai hijau sebelum mereka kehabisan waktu. Bagaimanapun, setiap pedang akan semakin cepat. Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membantu mereka dengan ini, Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri sebelum dia duduk di samping dan mulai memahami kemampuan surgawi,
13 pedang teratai hijau, yang telah dia hafal. 1,5 hari berlalu dalam sekejap mata, dan lempengan batu di bawah tangan Han Xuanai, Zhang Yi, dan Liu Xia menghilang ke udara tipis disertai dengan suara lembut. Pada saat ini, pemandangan berubah lagi, dan mereka mendapati diri mereka berada di aula yang mewah. Pada saat ini, Duan Lingtian yang telah memahami 13 pedang teratai hijau membuka matanya karena terkejut. 1,5 hari telah berlalu. Saya berhasil menguasai pedang pertama dari 13 pedang teratai hijau selama ini. Selain itu, saya setengah jalan menguasai pedang kedua dari 13 pedang teratai hijau. Aku yakin aku akan bisa sepenuhnya menguasai pedang teratai hijau kedua jika aku diberi waktu 2 hari lagi. Dia senang ketika dia memikirkan hal ini. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian berbalik untuk melihat Han Xuanai, Zhang Yi, dan Liu Xia yang tampaknya baru saja sadar kembali. Dia bertanya, bagaimana perasaan semua orang? Apa pendapat Anda tentang kemampuan surgawi, 13 pedang teratai hijau? Berapa banyak pedang yang berhasil kamu ingat? Saudara Lingtian, aku hanya berhasil mengingat 4 pedang dari 13 pedang teratai hijau. Han Xuanai tersenyum pahit. Sepertinya aku tidak cocok untuk pedang Dao dan tidak memiliki nasib dengan 13 pedang teratai hijau. Meskipun 4 pedang pertama dari 13 pedang teratai hijau sangat kuat, mereka hanya sebanding dengan kemampuan surgawi teratas di alam duniawi. Mirip dengan kemampuan surgawi di alam duniawi, meskipun Duan Lingtian telah sepenuhnya menghafal 13 pedang teratai hijau, dia tidak dapat membaginya dengan orang lain. Duan Lingtian memandang Zhang Yi dan Liu Xia dan bertanya, bagaimana dengan kalian berdua? Aku hanya hafal sampai pedang teratai hijau ketiga, kata Liu Xia sambil memaksakan senyum di wajahnya, merasa tak berdaya. Meskipun dia telah menguasai 3 pedang pertama dari 13 pedang teratai hijau, itu lebih lemah dari kemampuan surgawi ofensif dari dunia biasa yang dia pahami. Untuk alasan ini, dia tidak berencana untuk memahami 13 pedang teratai hijau. Aku berhasil menghafal 6 pedang pertama dari 13 pedang teratai hijau. Saya yakin saya akan bisa menghafal pedang ketujuh jika saya memiliki 2 jam lagi. Zhang Yi menghela nafas meskipun dia puas dengan hasilnya. Dia tahu bahwa pedang teratai hijau ke-6 sebanding atau bahkan lebih besar dari kemampuan surgawi biasa di alam Devata. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata Han Xuanai dan Liu Xia, dia tidak memiliki harapan yang tinggi untuk Zhang Yi. Oleh karena itu, dia sangat terkejut ketika mendengar kata-kata Zhang Yi. Itu tidak terlalu buruk. Ini membuktikan bahwa Zhang Yi berbakat dalam pedang Dao. Pedang teratai hijau ke-6. Han Xuanai dan Liu Xia terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Zhang Yi. Mereka tidak menyangka jarak di antara mereka begitu lebar. Liu Xia memandang Zhang Yi dan berkata, selamat, Zhang Yi, jika Anda berhasil memahami dan menguasai 5 pedang pertama dari 13 pedang teratai hijau, ketika Anda menjadi seorang surgawi terkemuka, ditambah dengan pedang surgawi, Anda akan sekuat surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Dikombinasikan dengan berbagai teknik dari Sekte Master Surgawi, kekuatanmu seharusnya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan. Matanya dipenuhi dengan kecemburuan dan kekaguman ketika dia berbicara. Ini murni keberuntungan. Saya hanya beruntung, jawab Zhang Yi dengan rendah hati. Pada saat ini, Han Xuanai bertanya kepada Duan Lingtian, Saudara Lingtian, berapa banyak dari 13 pedang teratai hijau yang kamu hafal? Zhang Yi dan Liu Xia langsung mengalihkan perhatian mereka ke Duan Lingtian saat mata mereka bersinar dengan rasa ingin tahu. Berapa banyak dari kemampuan surgawi, 13 pedang teratai hijau, yang dihafal Duan Lingtian? Bab 2433 jatuh. 13 pedang. Duan Lingtian berkata perlahan dengan senyum tipis di wajahnya saat Han Xuanai dan 2 orang lainnya menatapnya dengan saksama. 13 pedang. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, 3 lainnya tercengang tak bisa berkata-kata. Meskipun mereka mengharapkan bahwa dia akan lebih mudah menghafal 13 pedang teratai hijau, mereka tidak mengharapkan dia untuk benar-benar menghafal 13 pedang teratai hijau. Mereka semua tercengang. Untuk dapat benar-benar menghafal kemampuan surgawi dari alam Devata, 13 pedang teratai hijau, berarti dia akan mampu memahami dan menguasai kemampuan surgawi secara keseluruhan. Wajah Liu Xia dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia bertanya, Duan Lingtian, apakah kamu yakin kamu berhasil melihat semua gerakan dan menghafal ke-13 pedang? Wajar jika dia merasa skeptis. Lagi pula,
dia secara pribadi telah mengalami betapa sulitnya menghafal gerakan 13 pedang teratai hijau. Selain itu, 13 pedang teratai hijau adalah kemampuan surgawi yang luar biasa bahkan di alam Devata. Duan Lingtian hanya mendengus ketika dihadapkan dengan tatapan skeptis Liu Xia. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak perlu menjelaskan ini. Terserah Anda jika Anda memilih untuk percaya atau tidak." Petik 2. Awalnya, Duan Lingtian masih memiliki kesan yang baik tentang Liu Xia meskipun dia ragu-ragu untuk bertindak saat itu ketika Rongbo mengancam mereka untuk menendang Duan Lingtian keluar dari grup. Dia bisa memahami keraguannya saat itu. Namun, tatapan skeptis dan kata-katanya yang meragukan benar-benar membuatnya marah kali ini. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Apakah saya perlu berbohong tentang ini? Apakah ada untungnya bagi saya berbohong?" Petik 2. Aku, Liu Xia tertegun tak bisa berkata-kata saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia merasa malu dan menyesal. Jika dia memiliki kesempatan untuk memulai kembali, dia tidak akan menanyakan pertanyaan itu terlepas dari seberapa besar dia meragukan kata-katanya. Dia berpikir dengan getir, sudah terlambat untuk melakukan apapun sekarang, sejak insiden dengan Rongbo, Duan Lingtian menjadi jauh. Dia bahkan memberikan pedang surgawi kepada Zhang Yi terlebih dahulu. Sekarang setelah saya membuatnya marah lagi, saya khawatir tidak akan ada keuntungan bagi saya bahkan jika saya terus mengikutinya. Pada saat ini, ekspresi kompleks bisa dilihat di wajahnya. Sementara itu, Han Suenai menimpali, "Saudara Lingtian, aku percaya padamu." Dia sedikit tidak senang ketika dia melihat Liu Xia meragukan Duan Lingtian sebelumnya. Begitu dia mendengar kata-katanya, ekspresinya langsung berubah dingin ketika dia melihat Liu Xia. Faktanya, bahkan sedikit kemarahan bisa terlihat di matanya. Zhang Yi berkata, "Itu benar. Duan Lingtian tidak perlu berbohong." Meskipun dia terkejut, dia tidak berpikir Duan Lingtian akan berbohong. Sepanjang waktu mereka bersama di zona rahasia Beyond Heaven, dia merasa tahu orang seperti apa Duan Lingtian. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia mengenal Duan Lingtian dengan baik, tetapi dia yakin Duan Lingtian tidak akan berbohong tentang ini. Kata-kata Han Suenai dan Zhang Yi seperti jarum di telinga Liu Xia. Wajahnya menjadi merah sebelum mereka menjadi pucat. Setelah beberapa saat, dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian dan berkata dengan suara rendah, "Duan Lingtian, aku pikir tidak ada gunanya aku terus mengikutimu. Lebih baik jika kita berpisah dari sini dan seterusnya." Ketika Liu Xia hendak meninggalkan harta karun peringkat surga yang ditinggalkan oleh pedang teratai hijau, Duan Lingtian tiba-tiba memanggilnya, "Tunggu. Aku tahu apa yang ada di pikiranmu saat ini. Tidak perlu bagi Anda untuk khawatir. Jika kita bertemu dengan harta karun tertinggi celestial setelah ini, itu akan menjadi milikmu. Aku bukan orang kecil dan tidak akan bertindak tidak adil hanya karena kata-katamu." Betulkah? Liu Xia tidak terlihat senang sama sekali saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Sebaliknya, dia mencibir. "Bukankah kamu hanya mencoba membuatku mengikuti kalian semua sehingga kamu bisa meninggalkanku untuk mati selama salah satu tantangan?" Setelah mendengar kata-kata Liu Xia, Duan Lingtian mengerutkan kening. Meskipun dia memiliki temperamen yang baik, kata-kata ini benar-benar membuatnya marah. "Apa yang sedang Anda bicarakan? Jika dia benar-benar ingin dia mati, apakah dia akan hidup sekarang?" "Liu Xia, omong kosong apa yang kamu keluarkan?" Han Suenai sangat marah. Dia berpikir, Liu Xia ini, beraninya dia mempertanyakan integritas Brother Lingtian. "Liu Xia, apa masalahmu?" Ekspresi Zhang Yi telah berubah juga. Dia tidak berharap dia mengatakan hal seperti itu. "Apakah kamu mengatakan itu tidak benar?" Liu Xia terus mencibir. "Duan Lingtian, berdasarkan kekuatan Anda yang Anda tunjukkan baru-baru ini, jika Anda tidak sengaja menahan diri, bagaimana Wang Xi bisa mati? Kamu pikir aku sengaja membunuh Wang Xi?" Ekspresi tak sedap dipandang di wajah Duan Lingtian. Wang Xi telah terbunuh di salah satu gudang harta karun peringkat manusia karena Duan Lingtian tidak menyangka tantangannya akan begitu sulit. Akibatnya, dia tidak punya waktu untuk menggunakan taktik pelahap dasar untuk menyelamatkan Wang Xi. Dia tidak menyangka Liu Xia akan menuduhnya dengan sengaja menahan kekuatannya dan membiarkan Wang Xi mati. Bukankah begitu? Karena Liu Xia telah memutuskan untuk pergi, sepertinya dia tidak berpikir ada gunanya menahan lidahnya lagi. Seringainya menjadi lebih jelas saat dia berkata, "Dengan kekuatanmu, kamu bisa melewati tantangan. Jika Anda tidak menahan diri,
apakah Wang Xi akan mati? Petik 2. Jadi, Anda bersikeras bahwa saya sengaja membiarkan dia mati. Duan Lingtian marah karena dia mulai tertawa. Alasan apa aku harus menyakitinya? Bukankah karena ketika Rongbo meminta kami untuk mengeluarkanmu dari grup, Wang Xi dan aku ragu-ragu sejenak. Kamu pasti marah, makanya kamu biarkan dia mati. Liu Xia berkata dengan senyum dingin. Berdasarkan kata-katamu, aku seharusnya masih marah padamu. Kenapa kamu masih hidup kalau begitu? Duan Lingtian bertanya sambil menyipitkan matanya. Siapa tahu, mungkin, kamu hanya berusaha terlihat baik di depan Zhang Yi. Karena Liu Xia merasa tidak ada yang tersisa untuknya, dia tidak repot-repot menyembunyikan pikiran jahatnya lagi. Zhang Yi yang selama ini diam sebagian besar waktu berbicara pada saat ini, Liu Xia, Duan Lingtian bukan orang seperti itu. Zhang Yi, kamu tidak akan pernah bisa mengetahui hati seseorang, saya menyarankan kamu untuk berhati-hati. Setelah mengatakan ini pada Zhang Yi, Liu Xia berbalik dan pergi. Karena tidak ada halangan ketika seseorang meninggalkan brankas harta karun tingkat surga, dia dapat meninggalkan tempat itu dengan lancar. Setelah Liu Xia pergi, Duan Lingtian bertanya dengan senyum masam di wajahnya, Zhang Yi, apakah kamu juga berpikir aku sengaja membiarkan Wang Xi mati? Tentu saja tidak, Zhang Yi berkata tanpa ragu-ragu, sejujurnya, setelah saya menyaksikan kekuatan Anda yang sebenarnya, saya memang telah memikirkan tentang kejadian itu. Namun, saya yakin Anda tidak punya waktu untuk menyelamatkan Wang Xi. Saya tidak berpikir Anda sengaja membiarkan dia mati. Tidak mungkin kamu sengaja membiarkan dia mati. Jika Anda benar-benar ingin Wang Xi atau Liu Xia mati, akan mudah bagi Anda untuk membunuh mereka. Apa gunanya membawa mereka bersama kita hanya untuk membunuh mereka? Setelah mendengar pidato Zhang Yi, Duan Lingtian terkekeh. Semua frustrasi yang disebabkan oleh Liu Xia sebelumnya telah hilang sepenuhnya. Dia berpikir bahwa selama Zhang Yi mempercayainya, itu sudah cukup. Setelah beberapa saat, dia berkata, ayo pergi dan lihat tantangan ketujuh yang menanti kita. Sejujurnya, Duan Lingtian tidak terlalu tertarik dengan warisan kecil yang ditinggalkan oleh pedang teratai hijau surgawi, yang akan mereka dapatkan setelah melewati tantangan ke-9. Namun, karena mereka sudah ada di sini, dia memutuskan untuk menyelesaikan 3 tantangan yang tersisa di brankas harta karun peringkat surga. Sementara itu, Liu Xia yang telah pergi masih merasa sangat tidak puas. Dia bergumam pada dirinya sendiri, jika bukan karena Wang Xi dan aku, apakah mereka akan menemukan tempat itu? Bahkan setelah beberapa saat, dia menemukan bahwa kemarahannya tidak mereda. Untuk alasan ini, dia memutuskan untuk menyebarkan berita tentang brankas harta karun peringkat surga kepada semua orang yang dia temui di sepanjang jalan. Tidak butuh waktu lama sebelum banyak orang mengetahui tentang brankas harta karun peringkat surga. Apa, harta karun tingkat surga yang ditinggalkan oleh Li Bai, pedang teratai hijau surgawi? Dia adalah sosok legendaris di alam Yan Huang kami. Saya tidak berpikir dia akan menjadi surgawi emas yang menyeluruh setelah hanya 1000 tahun. Petik 2. Saya mendengar ada pedang surgawi dan kemampuan surgawi dari alam Devata juga. Ayo kita periksa, kenapa kamu begitu terburu-buru? Kami Celestial Bodiless, tidak ada cara bagi kita untuk memasuki tempat itu. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk mendapatkan kemampuan surgawi dari alam Devata atau pedang Dao yang terkandung dalam warisan kecil yang ditinggalkan oleh pedang teratai hijau surgawi. Satu-satunya hal yang kita punya kesempatan untuk mendapatkannya adalah pedang surgawi. Pada saat ini, kerumunan mulai terbentuk di luar istana bawah tanah. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah Celestial Bodiless. Celestial Bodiless ini hanya bisa menunggu di luar karena mereka tidak bisa memasuki brankas harta karun peringkat surga. Astaga, 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 mereka yang bukan Celestial Bodiless tidak ragu-ragu untuk terbang ke brankas harta karun peringkat surga segera setelah mereka tiba. Bab 2434 Teknik Surgawi, Guntur Surgawi yang merusak. Setelah Duan Lingtian, Han Xuanai, dan Zhang Yi melewati tantangan ke-7 di brankas harta karun peringkat surga yang ditinggalkan oleh Li Bai, pedang teratai hijau surgawi, mereka mendengar suara angin bersiul di udara. Hanya dalam sekejap mata, 3 dari mereka dikelilingi oleh puluhan orang. Zhang Yi, salah satu orang yang mengelilingi mereka berteriak kaget. Aku tidak menyangka kamu seberuntung itu untuk menemukan brankas harta karun peringkat surga oleh Li Bai, pedang teratai hijau surgawi.
Orang yang berbicara dengan Zhang Yi adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah putih dengan tepi perak. Ketika dia berbicara dengan Zhang Yi, dia berbicara dengan arogan dan merendahkan seolah-olah dia adalah seorang kaisar yang merendahkan rakyatnya. Zhang Yunfei, ekspresi Zhang Yi berubah drastis. Jelas dia tidak berharap melihat pemuda itu di sini. Kenapa kamu di sini? Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Pemuda berpakaian putih yang dikenal sebagai Zhang Yunfei terkekeh. Apakah kamu tidak senang melihatku? Saya mendengar bahwa pedang surgawi di sini diperoleh oleh seseorang bernama Zhang Yi, katanya dengan merendahkan. Sebelum saya datang, saya pikir itu adalah orang lain yang telah berhasil mendapatkan pedang surgawi. Lagi pula, pecundang sepertimu tidak mungkin mendapatkannya. Yang mengejutkan saya, itu sebenarnya Anda. Petik 2. Pada titik ini, mata Zhang Yunfei berkilat dingin saat dia berkata, Zhang Yi, serahkan pedang surgawi. Setelah Zhang Yunfei berbicara, banyak orang dengan dia yang tidak sabar mulai mengungkapkan pendapat mereka. Zhang Yunfei, bahkan jika kamu menginginkan pedang surgawi, kamu tidak dapat memilikinya. Semua orang di sini menginginkan pedang itu. Jika kamu menginginkan pedang itu, maka kamu harus berjuang untuk itu. Ketika Zhang Yunfei mendengar kata-kata mereka, dia mengejek. Kemudian, dia berkata dengan dingin, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Mencari kematian, ledakan. Begitu Zhang Yunfei selesai berbicara, ledakan keras bergema di udara saat energi besar melonjak keluar dari tubuhnya. Terlepas dari Saint Origin, ada kekuatan yang lebih kuat yang terkandung dalam energinya. Energi asal surgawi. Dia seorang surgawi terkemuka. Ekspresi kebanyakan orang berubah ketika mereka merasakan energi Zhang Yunfei. Namun, ada beberapa orang yang tetap tidak takut. Jadi bagaimana jika Anda seorang surgawi terkemuka? Apakah Anda pikir Anda satu-satunya surgawi terkemuka di sini? Petik 2. Kedua celestial terkemuka dengan cepat melepaskan energi asal surgawi mereka yang dicampur dengan Saint Origin juga menunjukkan kekuatan mereka. Dua celestial terkemuka. Zhang Yunfei tidak menyangka akan melihat dua celestial terkemuka di sini. Dia sedikit terkejut. Apakah kamu takut? Kedua celestial terkemuka mencibir. Takut. Zhang Yunfei tertawa. Saya harap Anda bukan celestial terkemuka biasa. Jika tidak, Anda akan terbunuh dalam 2 napas. Dia tidak terlihat khawatir sama sekali. Bahkan, dia tampak sangat percaya diri. Kedua celestial terkemuka bertukar ekspresi terkejut. Keduanya memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Zhang Yunfei mungkin lebih kuat dari surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tetap begitu percaya diri? Ledakan, 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 ledakan yang menghancurkan bumi terdengar entah dari mana pada saat ini. Zhang Yunfei memegang pedang gunturnya dan mengirim energi asal surgawinya yang dicampur dengan Saint Origin ke dalamnya. Awan mulai terbentuk di atasnya saat dia mengayunkan pedangnya. Di tengah awan, cahaya ungu dan putih berkedip sebentar-sebentar, menerangi istana bawah tanah. Cahaya ini, secara alami, berasal dari sambaran petir. Surga guntur yang merusak. Zhang Yunfei berteriak. Ekspresi Zhang Yi berubah secara dramatis ketika dia melihat ini. Dia berseru kaget, dia telah menguasai teknik surgawi ini. Teknik surgawi. Mata Duan Lingtian melebar ketika dia mendengar kata-kata Zhang Yi. Dia telah mendengar Penatua Huo berbicara tentang teknik tertinggi surgawi sebelumnya. Itu mirip dengan taktik bela diri di alam biasa dan dapat digunakan bersama kemampuan surgawi. Seseorang hanya akan dapat menguasai teknik tertinggi surgawi setelah ia menjadi seorang surgawi terkemuka karena teknik tertinggi surgawi membutuhkan energi asal surgawi. Pada saat itu, Penatua Huo memiliki teknik tertinggi surgawi tetapi tidak dapat mengajarkannya kepadanya karena dia masih jauh dari menjadi seorang surgawi terkemuka. Teknik surgawi. Kedua celestial terkemuka berseru serempak. Mereka tahu jika seorang surgawi terkemuka telah menguasai teknik tertinggi surgawi, kekuatannya akan lebih kuat daripada surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan. Naluri bertahan hidup mereka langsung muncul. Kakak, aku tidak berani mengambil pedang itu. Kamu bisa memilikinya. Saudaraku, aku juga tidak menginginkan pedang itu. Aku akan pergi. Kedua celestial terkemuka menyatakan pendirian mereka dan bersiap untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin ketika suara Zhang Yunfei terdengar di udara.
Sudah terlambat. Energi asal surgawi Zhang Fei yang dicampur dengan Saint Origin melonjak keluar dari tubuhnya lagi, menyebabkan bumi bergetar. Duan Lingtian menyipitkan matanya saat dia berpikir, ini mirip dengan kemampuan surgawi tipe bantuan. Dia bisa dengan jelas merasakan energi roh langit dan bumi di istana bawah tanah telah diserap oleh Zhang Yunfei. Meskipun itu tidak sekuat taktik pemakan dasarnya, itu masih jauh lebih kuat daripada kemampuan surgawi tipe bantuan biasa. Dia berspekulasi dalam hati, sepertinya kekuatan Zhang Yunfei sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Ledakan. Saat kedua celestial terkemuka mencoba melarikan diri, 2 sambaran petir ungu menyambar mereka. Cahaya dari petir sangat menyilaukan sehingga kebanyakan orang kesulitan melihat. Ketika cahaya akhirnya memudar, kedua celestial terkemuka sudah menghilang. Setelah melihat ini, orang-orang langsung membuat keributan. Tolong, selamatkan hidup kami, Pak. Tolong, kami bodoh karena tidak mengenali kekuatanmu. Tolong selamatkan hidup kami. Bagaimana mungkin mereka tidak memohon untuk hidup mereka? 2 celestial terkemuka yang lebih kuat dari mereka telah berubah menjadi apa-apa hanya dalam sekejap mata. Bagaimana mereka bisa melawan? Beberapa dari mereka bahkan berlutut saat mereka memohon untuk hidup mereka. Zhang Yunfei mencibir. Jelas bahwa dia tidak bermaksud untuk menyelamatkan hidup mereka saat dia melambaikan tangannya. Ledakan. Hanya dalam sekejap mata, banyak sambaran petir menghantam tanah. Rasanya seolah-olah kekuatannya cukup untuk menghancurkan seluruh dunia. Puluhan orang di istana bawah tanah, dengan demikian, menghilang juga. Pada saat ini, Duan Lingtian bertanya kepada Zhang Yi, apakah dia surgawi terkemuka dari sekte Master Surgawi yang Anda sebutkan sebelumnya? Orang yang lebih kuat dari surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan. Tidak, Zhang Yi menggelengkan kepalanya. Orang yang saya sebutkan adalah Zhang Yunteng, saudara Zhang Yunfei. Sebelum dia memasuki zona rahasia Beyond Heaven, kekuatan Zhang Yunfei hanya sebanding dengan kekuatan surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan. Namun, itu hanya asumsi saya karena saya tidak tahu dia telah menguasai Thunder Celestial dari sekte Master Surgawi. Zhang Yi terus berkata, faktanya, Zhang Yunteng memperoleh kekuatan yang sebanding dengan 5 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh karena teknik surgawi ini, guntur surgawi yang merusak, kemampuan surgawi dari alam Devata, dan harta karun tertinggi surgawi. Duan Lingtian mengangguk sebelum berkata, ini berarti jika Zhang Yunfei mendapatkan pedang surgawimu, kekuatannya akan sebanding dengan Zhang Yunteng. Ya, kata Zhang Yi dengan senyum pahit di wajahnya. Harta karun tertinggi surgawi Zhang Yunteng seharusnya diberikan kepadanya oleh sekte Master Surgawi, kan? Karena Zhang Yunfei telah menguasai guntur surgawi yang merusak, bukankah sektemu akan memberinya harta karun tertinggi surgawi juga? Duan Lingtian bertanya. Tidak, Zhang Yi menggelengkan kepalanya. Kami hanya memiliki 2 harta karun tertinggi surgawi di sekte kami. Satu akan diberikan kepada murid yang paling berbakat dan terkuat sementara yang lain akan disimpan di sekte. Kecuali jika sesuatu terjadi pada saudaranya, kecil kemungkinan dia akan mendapatkan harta karun tertinggi surgawi dari sekte kita. Saya melihat, Duan Lingtian akhirnya mengerti mengapa Zhang Yunfei memandang Zhang Yi seperti serigala lapar melihat mangsanya. Bab 2435 memberinya pedang surgawi. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata Zhang Yi, dia tahu bahwa bahkan jika Zhang Yunfei telah menguasai guntur surgawi yang merusak dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan, dengan saudaranya berada di depannya dalam segala hal dan sekte Master Surgawi hanya memiliki 2 harta karun tertinggi surgawi, dia tidak akan pernah mendapatkan harta karun tertinggi surgawi dari sekte tersebut. Karena itu, dia harus mendapatkannya sendiri. Sekarang setelah dia mengetahui Zhang Yi telah memperolehnya, dia, tentu saja, tidak akan membiarkan kesempatan besar ini berlalu begitu saja. Zhang Yunfei memandang Zhang Yi dengan dingin dan berkata dengan nada merendahkan, Zhang Yi, serahkan pedang surgawi. Jika Anda berlutut di depan saya dan bersujud 3 kali, saya mungkin mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup Anda yang tidak berharga. Dia berbicara seolah-olah dia adalah malaikat maut, dengan mudah memutuskan hidup atau mati Zhang Yi. Ekspresi Zhang Yi berubah tak sedap dipandang dan dia mengepalkan tangannya erat-erat ketika dia mendengar kata-kata Zhang Yunfei. Dia sangat marah sehingga tubuhnya mulai gemetar. Namun, dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan karena dia bukan tandingan Zhang Yunfei. Tiba-tiba, dia merasakan sebuah tangan bersandar di bahunya,
menyebabkan dia melebarkan matanya tanpa terasa. Hanya dalam sekejap mata, sesosok telah bergerak di depan Zhang Yi, melindunginya. Apakah begitu? Mengapa saya merasa bahwa Anda akan mati hari ini? Sosok itu tidak lain adalah Duan Lingtian. Meskipun dia telah berbicara dengan tenang, niat membunuh bisa dilihat di kedalaman matanya. Zhang Yi adalah seseorang yang dengan tulus dianggap sebagai teman, dan saat ini, seseorang sedang mengancam temannya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa marah? Duan Lingtian terus berkata, dia temanku, dan tidak ada yang bisa dengan santai membunuh teman-temanku. Zhang Yunfei mengalihkan perhatiannya dari Zhang Yi ke Duan Lingtian segera setelah Duan Lingtian melangkah maju untuk melindungi Zhang Yi. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia berkata dengan marah, kamu bocah. Kamu mencari kematian. Mata Zhang Yunfei dingin dan tubuhnya memancarkan niat membunuh saat dia berbicara. Pada saat yang sama, energi asal surgawi yang bercampur dengan Sein Origin mulai keluar dari tubuhnya. Saat dia menerjang ke arah Duan Lingtian, dia berteriak, mati. Ledakan, suara gemuruh terdengar di udara. Awan mulai berkumpul lagi saat cahaya ungu dan putih melintas sebentar-sebentar di dalam awan. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Zhang Yi dan Han Suenai bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Duan Lingtian mengejek ketika dia melihat Zhang Yunfei melemparkan teknik surgawi, guntur surgawi yang merusak. Dia mengangkat tangannya dan pedang surgawi yang dia peroleh muncul. Sementara itu, energinya beredar melalui 99 Sein Veins ini dan melonjak keluar dari tubuhnya hanya dalam sekejap. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Duan Lingtian berteriak, seni menggunakan pedang. Hanya dalam sekejap, pedang surgawi yang menembakkan sinar pedang juga ditembakkan. Memang, teknik surgawi, guntur surgawi yang merusak, sangat luar biasa. Kekuatannya merusak, dan meninggalkan ledakan gemuruh di belakangnya. Sayangnya, teknik yang tampaknya mendominasi dan destruktif itu tampaknya tiba-tiba berhenti di jalurnya. Waktu sepertinya berhenti pada saat ini. Pedang Duan Lingtian melesat dan benar-benar membanjiri destruktif Celestial Thunder hanya dalam sekejap mata. Ledakan memekakkan telinga terdengar di udara, menyebabkan bumi bergetar. Gelombang kejut menyapu, mengirim Han Suenai dan Zhang Yi terbang. Mereka sedikit terluka oleh gelombang kejut juga. Ledakan. Serangkaian ledakan terus bergema di udara, tampaknya menyebabkan udara mandek. Untungnya, mereka tidak berada di alam duniawi. Jika tidak, tabrakan serangan akan meninggalkan celah yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan. Bagaimanapun, kekuatan serangan itu sebanding dengan kekuatan penuh dari surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Setelah beberapa saat, keributan akhirnya mereda. Namun, sepertinya tidak ada pemenang yang jelas dalam pertempuran antara Duan Lingtian dan Zhang Yunfei. Duan Lingtian telah menyerang dengan tergesa-gesa, oleh karena itu, dia tidak punya waktu untuk mengeluarkan kemampuan surgawi tipe bantuannya, taktik pelahap dasar, dan tahap keempat pedang hati berdaulat, penggabungan pedang tubuh. Jika bukan karena alasan ini, bagaimana Zhang Yunfei bisa selamat? Zhang Yunfei menatap Duan Lingtian dengan tajam dan berkata dengan suara rendah, sepertinya kamu adalah Duan Lingtian dari Sein Province Realm. Tidak buruk, dengan pedang surgawi dan teknik surgawi Anda memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Sepertinya kamu tidak lebih lemah dariku. Duan Lingtian mengangkat alis dan bertanya, Anda pernah mendengar tentang saya? Namun, Zhang Yunfei tidak menjawab pertanyaan Duan Lingtian. Sebagai gantinya, dia melihat Zhang Yi dan mengiriminya transmisi suara. Zhang Yi, jika kamu menyerahkan pedang surgawimu, aku akan membunuh orang ini dan membiarkanmu memiliki pedang surgawinya. Selain itu, saya tidak akan melawan Anda untuk warisan kecil dari Li Bai, pedang teratai hijau surgawi. Saya bahkan akan membantu Anda dengan tantangan sehingga Anda bisa mendapatkan warisan kecil. Pada saat ini, Zhang Yunfei telah kehilangan nada merendahkan saat dia berbicara. Sebaliknya, dia terdengar cukup hormat ketika dia berbicara dengan Zhang Yi. Bagaimanapun, dia telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Dia tidak menyangka rekan Zhang Yi akan memiliki kekuatan yang sebanding dengannya. Namun, dia yakin dia akan bisa mengalahkan Duan Lingtian begitu dia mendapatkan pedang surgawi Zhang Yi. Dengan kata lain, apakah dia bisa membunuh Duan Lingtian atau tidak tergantung pada Zhang Yi. Tentu saja,
Janji yang dia buat pada Zhang Yi hanyalah janji kosong. Dia tidak berniat untuk menyelamatkan hidup Zhang Yi sama sekali. Lagi pula, begitu dia membunuh Duan Lingtian, dia bisa dengan mudah membunuh Zhang Yi. Dengan ini, dia akan mendapatkan 2 pedang surgawi dan warisan kecil dari Li Bai, pedang teratai hijau surgawi. Dia memiliki segala sesuatu yang direncanakan dalam pikirannya. Zhang Yunfei. Zhang Yi menggelengkan kepalanya. Dia tahu apa yang ada dalam pikiran Zhang Yunfei. Dia berkata dengan keras tanpa repot-repot menggunakan transmisi suara, bahkan jika aku menyerahkan pedang surgawi kepadamu, kamu masih tidak akan cocok dengan Duan Lingtian. Zhang Yunfei tidak menyangka Zhang Yi akan membalasnya dengan lantang dan menjadi marah karena dipermalukan. Zhang Yi, kamu mati. Secara alami, dia tidak menganggap serius kata-kata Zhang Yi ketika Zhang Yi mengatakan bahwa dia tidak akan cocok dengan Duan Lingtian. Dia menganggap Zhang Yi hanya mencoba memprovokasi dia. Pada saat ini, Duan Lingtian berbalik untuk melihat Zhang Yi dan berkata, karena dia pikir dia bisa mengalahkanku dengan pedang surgawi, mengapa kamu tidak memberinya pedang? Aku ingin melihat seberapa kuat dia nantinya setelah mendapatkan pedang surgawi. Ekspresinya tenang ketika dia berbicara, jelas dia tidak terganggu sama sekali. Begitu Duan Lingtian berbicara, Zhang Yi tidak ragu-ragu dan mengeluarkan pedang surgawinya dan melemparkannya ke Zhang Yunfei. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Zhang Yunfei, kamu akan segera menemukan bahwa kata-kataku benar. Ketika Zhang Yunfei menangkap pedang di tangannya, perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya ketika dia memastikan bahwa Zhang Yi memang telah memberinya pedang surgawi dan melihat betapa tenangnya Duan Lingtian. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, tidak mungkin dia bisa mundur sekarang. Dia tidak punya pilihan lain selain menguatkan sarafnya dan melanjutkan jalan yang telah dia pilih. Zhang Yunfei berpikir dalam hati untuk menenangkan sarafnya, dia pasti melebih-lebihkan. Tidak mungkin dia mengatakan yang sebenarnya. Dengan pemikiran itu, dia mengangkat pedang surgawi dan mengeluarkan kemampuan surgawi tipe bantuan dan teknik surgawi, guntur surgawi yang merusak. Taktik melahap dasar. Pada saat yang sama, Duan Lingtian melemparkan kemampuan surgawi tipe bantuannya dan pusaran air mulai muncul di sekitarnya. Tidak butuh waktu lama sebelum pusaran air menghilang. Jangankan Han Xuanai, bahkan Zhang Yi tidak bisa melihat pusaran air misterius dengan baik. Di sisi lain, Zhang Yunfei bisa dengan jelas melihat teknik yang Duan Lingtian lempar. Dia bisa mengatakan bahwa kemampuan surgawi tipe bantuan Duan Lingtian tidak kalah dengan kemampuan surgawi tipe bantuannya sendiri. Namun, setelah beberapa saat, ia menemukan bahwa kemampuan surgawi tipe bantuannya kalah dari kemampuan surgawi tipe bantuan Duan Lingtian dalam hal menyerap energi roh langit dan bumi di sekitarnya. Untungnya, dia telah menyerap energi yang cukup untuk melancarkan serangannya. Zhang Yunfei berpikir dalam hati, dengan harta karun tertinggi surgawi ini, kekuatanku akan sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan. Bahkan jika kemampuan surgawi tipe bantuannya lebih unggul dariku, kekuatannya akan setara dengan milikku. Bab 2436 Kematian Zhang Yunfei. Dunia imajinasi itu indah, tetapi kenyataan itu kejam. Tidak butuh waktu lama sebelum Zhang Yunfei mengetahui arti dari kata-kata ini. Guntur surgawi yang merusak. Kali ini, kekuatan teknik surgawi jauh lebih kuat daripada yang dia gunakan sebelumnya. Itu sebanding dengan kekuatan surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan, tingkat yang lebih kuat dari serangan sebelumnya. Seni menggunakan pedang. Pedang di tangan Duan Lingtian langsung melesat. Mirip dengan Zhang Yunfei, dapat dilihat bahwa serangannya jauh lebih kuat dari serangan sebelumnya setelah dia meningkatkan kekuatannya menggunakan kemampuan surgawi tipe bantuan, teknik pemakan dasar. Namun, ada perbedaan antara serangannya dan Zhang Yunfei. Kekuatan serangan Zhang Yunfei tampaknya telah meningkat 1 tingkat sedangkan serangannya tampaknya telah meningkat beberapa tingkat. Ledakan, petir menyambar di langit sebelum menyerang. Kekuatannya sangat merusak. Pada saat ini, baik serangan Duan Lingtian dan Zhang Yunfei bertabrakan dengan hebat. Berbeda dari sebelumnya, kali ini tidak ada jeda. Bagaimanapun, hanya ada jeda sebelumnya karena kekuatan serangan yang sama. Kali ini, pedang surgawi Duan Lingtian membawa kekuatan yang lebih mengerikan dan merusak saat terbang keluar. Kekuatannya jelas jauh lebih unggul dibandingkan dengan destruktif Celestial Thunder. Ledakan, 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 ledakan yang memekakkan telinga mengguncang bumi,
dan gelombang kejut menyapu seperti badai. Di hadapan serangan Duan Lingtian, destruktif Celestial Thunder sangat lemah seperti bilah rumput. Hanya dalam sekejap mata, itu dengan mudah dibatalkan oleh serangan Duan Lingtian. Zhang Yunfei yang telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melemparkan teknik surgawi memuntahkan darah segera setelah serangannya dibatalkan. Tanah diwarnai merah menyilaukan oleh darahnya. Wajahnya sangat pucat saat ini. Matanya dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan saat dia melihat Duan Lingtian. Dia berkata dengan susah payah, bagaimana ini mungkin? Kekuatanku sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan." Zhang Yi mencemooh ketika mendengar kata-kata Zhang Yunfei. Dia berkata tanpa tergesa-gesa, Duan Lingtian dapat membunuh seorang surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan sejati jika dia mau, apalagi seorang surgawi terkemuka sepertimu yang hanya memiliki kekuatan seorang surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan. Bagaimana Anda bisa membandingkan diri Anda dengan dia? Adegan Duan Lingtian membunuh Pei Kun San, seorang surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan, masih tergambar jelas di benak Zhang Yi. Karena itu, dia tidak terkejut Duan Lingtian dengan mudah mengalahkan Zhang Yunfei. Apa? Mustahil. Tubuh Zhang Yunfei gemetar ketakutan saat mendengar ini. Dia tidak menyangka pemuda berpakaian ungu yang berdiri di depannya memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Dia berpikir dalam hati dengan marah, sialan. Sialan semuanya. Siapa yang menyebarkan berita tentang brankas harta karun peringkat surga yang ditinggalkan oleh Li Bai, pedang teratai hijau surgawi? Mengapa orang itu lupa menyebutkan bahwa Duan Lingtian telah memperoleh pedang surgawi dan mampu membunuh surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan? Pada saat ini, dia telah kehilangan semua motivasinya untuk bertarung setelah menyaksikan kekuatan Duan Lingtian. Duan Lingtian menatap Zhang Yunfei dengan tajam dan bertanya dengan suara rendah, "Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Bagaimana Anda tahu nama saya dan bahwa saya berasal dari alam Provinsi Sein? Dari siapa kamu mendengar ini?" Dia punya firasat siapa pelakunya, tapi dia masih ingin konfirmasi. Sebelumnya, Zhang Yunfei dengan arogan mengabaikan pertanyaan Duan Lingtian, tetapi pada saat ini, bagaimana dia berani mengabaikan Duan Lingtian setelah menyaksikan kekuatannya? Dia buru-buru menjawab tanpa berhenti untuk bernapas, "Saya tidak yakin siapa yang memulai rumor itu. Namun, berita telah menyebar tentang lokasi brankas harta karun peringkat surga ini. Selain itu, diketahui secara luas bahwa itu ditinggalkan oleh Li Bai, pedang teratai hijau surgawi, dari Yan Huang Realm. Selain itu, orang itu juga mengatakan ada 3 orang di gudang harta karun dan masing-masing dari mereka memiliki harta karun tertinggi surgawi. Orang-orang ini adalah Duan Lingtian dan Han Suenai dari alam Provinsi Sein dan Zhang Yi dari alam Yan Huang." Dia mengungkapkan semua yang dia tahu, dia tidak berani menyembunyikan informasi sama sekali. Ekspresi Han Suenai berubah saat dia berteriak, "Itu pasti Liu Xia. Selain dia, tidak ada yang tahu Brother Lingtian dan nama saya." "Liu Xia," Zhang Yi berkata dengan gigi terkatup saat tubuhnya memancarkan niat membunuh. Biasanya, dia sabar dan tidak cepat marah, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan marah ketika dia mendengar bahwa Liu Xia dengan sengaja menyabot mereka setelah meninggalkan gudang harta karun tingkat surga. Dia berpikir, Liu Xia benar-benar ingin kita mati. Sementara itu, Duan Lingtian yang telah dikonfirmasi kecurigaannya tetap tenang seolah-olah dia tidak marah sama sekali. Siapa yang tahu jika dia benar-benar tidak terpengaruh oleh informasi ini? Setelah beberapa saat, dia mengangkat tangannya dan pedang surgawi ditembakkan lagi. Langkahnya tidak terduga dan membawa kekuatan mengerikan yang sama dari sebelumnya. "Tidak!" Zhang Yunfei berteriak. Dia tidak menyangka Duan Lingtian akan menyerangnya lagi. Dia buru-buru melambaikan pedang surgawi di tangannya dengan panik, mencoba menghentikan serangan yang masuk. Sayangnya, dia terlalu lambat. Hanya dalam sekejap mata, gelabelanya tertusuk dan darah langsung menyembur keluar dari lukanya. Tidak mengherankan bagi siapapun bahwa Duan Lingtian dengan mudah membunuh Zhang Yunfei. Bagaimanapun, kekuatannya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan. Jika dia telah melemparkan pedang penggabungan tubuh, kekuatannya akan meningkat ke tingkat surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan. Ekspresi Zhang Yi berubah secara dramatis. Dia tidak menyangka bahwa Duan Lingtian akan langsung membunuh Zhang Yunfei. "Apakah ada sesuatu di pikiranmu?" Duan Lingtian bertanya ketika dia melihat perubahan ekspresi Zhang Yi. Dia bingung. Apakah Zhang Yi tidak ingin Zhang Yunfei mati? Tidak ada yang ada di pikiranku."
Zhang Yi menggelengkan kepalanya. Namun, ada ekspresi ketakutan dan kegelisahan halus yang bisa dilihat di wajahnya. Semua ini, tentu saja, tidak luput dari pandangan Duan Lingtian. Dia tahu ada sesuatu di pikiran Zhang Yi. Apakah Anda yakin? Ya, ini benar-benar bukan apa-apa, kata Zhang Yi. Namun, ketika dia melihat sorot mata Duan Lingtian, dia akhirnya berkata, hanya saja ketika kamu membunuh Zhang Yi, aku yakin seniornya pasti telah diberitahu tentang kematiannya. Namun, itu bukan masalah besar karena saya tidak berpikir mereka akan dapat menemukan Anda. Mereka tidak akan bisa membalas dendam darimu. Jimat gambar cermin besar kecil. Sebuah pikiran langsung muncul di benak Duan Lingtian. Dengan jimat gambar cermin besar kecil, adegan sebelum kematian seseorang akan ditransmisikan ke pemegang jimat lainnya. Setelah beberapa saat, dia bergumam pelan, aneh, aku tidak merasakan jimat gambar cermin besar kecil atau jimat dao darinya sebelumnya. Meskipun suara Duan Lingtian tidak keras, Zhang Yi jelas mendengar kata-katanya. Dia menjelaskan, di alam Yan Huang, jimat ini tidak disebut jimat gambar cermin besar kecil. Selain itu, jimat ini dianggap kelas rendah di wilayah kita. Di alam kita, seseorang bisa menuliskan jimat seperti itu di tubuhnya. Ini berfungsi dengan cara yang sama, tetapi tidak akan meninggalkan jejak. Setelah beberapa saat, dia menambahkan, namun, kamu tidak perlu khawatir. Zona rahasia Beyond Heaven sangat besar, mereka pasti tidak akan dapat menemukan Anda. Selain itu, Anda berasal dari alam yang berbeda. Petik 2. Mereka mungkin tidak dapat menemukan saya. Namun, bagaimana dengan Anda? Saya yakin adegan dia dibunuh pasti termasuk Anda juga. Apalagi seniornya pasti mengenalmu, kan? Duan Lingtian bertanya. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari alasan di balik perubahan ekspresi Zhang Yi tadi. Ketika Zhang Yi mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, aku akan baik-baik saja. Paling-paling, saya tidak akan kembali ke Sekte Master Surgawi setelah keluar dari zona rahasia Beyond Heaven. Dunia ini begitu besar, tidak akan sulit bagi saya untuk menemukan rumah lain. Duan Lingtian bertanya, apakah orang-orang dari Sekte Master Surgawi itu akan tetap menghukummu jika mereka mengetahui bahwa kamu lebih kuat dari Zhang Yunfei dan juga sangat berbakat? Tentu saja tidak, jawab Zhang Yi, bagaimanapun juga, kekuatan itu penting. Karena alasan inilah Zhang Yunfei dengan berani mengumumkan dia akan membunuhku. Meskipun peringkatku tidak setinggi dia, aku masih dianggap berbakat di sekte tersebut. Mirip dengan dia, saya memiliki jimat dao yang tertulis di tubuh saya juga. Jika dia membunuhku, adegan itu akan ditransmisikan ke seniorku. Namun, karena peringkatku lebih rendah darinya, sekte itu mungkin hanya akan memberinya hukuman ringan sebagai formalitas jika dia benar-benar membunuhku. Lagi pula, di sekte, dia jauh lebih berharga daripada aku. Petik 2, Bab 2437-8 Kesengsaraan Surgawi Tanpa Tubuh. Setelah mendengarkan kata-kata Zhang Yi, Duan Lingtian mengingatkannya, itu sebelumnya. Saat ini, Anda tidak hanya memiliki harta karun tertinggi surgawi, tetapi Anda juga telah memperoleh kemampuan surgawi ofensif dari alam Devata. Selama kamu bisa menguasai 5 pedang pertama dari 13 pedang teratai hijau, itu akan setara dengan menguasai kemampuan surgawi ofensif dari alam Devata. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, jika Anda juga menguasai kemampuan surgawi tipe bantuan yang telah diturunkan dari generasi ke generasi di Sekte Master Surgawi dan Teknik Surgawi, guntur surgawi yang merusak, kekuatan Anda akan sebanding dengan 6 surgawi tanpa tubuh kesengsaraan. Zhang Yi tersenyum tak berdaya saat dia berkata, saya tidak memenuhi syarat untuk memahami kemampuan surgawi tipe bantuan dan guntur surgawi yang merusak. Anda melebih-lebihkan saya, aku tidak, Duan Lingtian berkata dengan percaya diri, jika kamu berhasil menguasai 5 pedang pertama dari 13 pedang teratai hijau dan menjadi seorang surgawi terkemuka, dengan pedang surgawimu, kamu akan memiliki kekuatan yang sebanding dengan 4 kesengsaraan tanpa tubuh. Surgawi, izinkan saya menanyakan hal ini kepada Anda, pada saat itu, ketika Anda kembali ke Sekte Master Surgawi, apakah menurut Anda mereka masih akan menyalahkan Anda atas kematian Zhang Yunfei? Zhang Yi menggelengkan kepalanya, tidak, namun, mungkin mudah untuk menjadi seorang surgawi terkemuka tetapi menguasai 5 pedang pertama dari 13 pedang teratai hijau tidak akan mudah. Dia sangat menyadari kemampuannya sendiri. Duan Lingtian terus membujur Zhang Yi,
pikirkan tentang itu. Seperti yang Anda katakan, dunia ini besar, Anda selalu dapat menemukan rumah baru. Sebelum Anda menguasai 5 pedang pertama dari 13 pedang teratai hijau, jangan kembali ke Sekte Master Surgawi. Saat kau menguasainya dan kembali ke Sekte, mereka tidak akan menyalahkanmu atas kematian Zhang Yunfei. Zhang Yi mengangguk. Ya, itulah yang akan saya lakukan untuk saat ini. Lagi pula dia tidak punya pilihan lain. Pada saat ini, Han Suenai akhirnya angkat bicara. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh dengan marah. Saudara Lingtian, Liu Xia telah melewati batas. Aku tidak menyangka dia begitu kejam. Cahaya dingin melintas di mata Duan Lingtian saat dia berkata, aku tidak berharap dia melakukan ini juga. Ketika dia pertama kali bertemu Liu Xia, dia mengira dia adalah orang yang agak baik. Dia tidak berharap dia begitu kejam. Ekspresinya berubah dan dia mengepalkan tangannya ketika dia memikirkannya. Dia bersumpah dalam hati bahwa dia tidak akan membiarkannya pergi jika dia bertemu dengannya lagi. Zhang Yi yang gugup dengan keadaan sulit yang mereka hadapi berkata dengan sungguh-sungguh, pada saat ini, aku khawatir brankas harta karun peringkat surga yang ditinggalkan oleh Li Bai, pedang teratai hijau surgawi, dikelilingi oleh banyak surgawi tanpa tubuh. Han Suenai mengangguk, setuju dengan kata-kata Zhang Yi. Karena Liu Xia telah menyebarkan berita tentang ini, jika Celestial Non-Bodiless seperti Zhang Yunfei telah mendengar tentang hal itu, tidak ada keraguan bahwa Celestials Bodiless lainnya juga telah mendengar tentang hal itu. Namun, karena mereka dilarang memasuki brankas harta karun peringkat surga, mereka pasti akan menunggu di luar sampai mereka keluar. Setelah mendengar ini, Duan Lingtian tidak mengomentarinya. Sebaliknya, dia berkata kepada Han Suenai dan Zhang Yi, ayo lanjutkan. Karena Zhang Yi dan Han Suenai dapat memikirkannya, Duan Lingtian, tentu saja, juga tahu akan ada banyak surgawi tanpa tubuh yang menunggu di luar untuk menyergap mereka. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini jadi lebih baik fokus pada tantangan di depan. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatannya sebelum dia meninggalkan brankas harta karun peringkat surga untuk memaksimalkan peluangnya untuk bertahan hidup ketika dia menghadapi celestial tanpa tubuh yang seperti sekawanan serigala lapar. Memang, pada saat ini, semakin banyak orang berkumpul di luar brankas harta karun peringkat surga. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah Celestial Bodiless. Mereka yang bukan Celestial Bodiless telah lama memasuki brankas harta karun peringkat surga. Di suatu tempat di zona rahasia Beyond Heaven. Astaga, 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 sebuah kekuatan yang tidak diketahui berkumpul di udara sebelum gambar melintas di udara. Adegan yang sedang ditransmisikan adalah saat-saat sebelum kematian Zhang Yunfei dan ketika dia dibunuh oleh Duan Lingtian. Dapat dilihat bahwa destruktif Celestial Thunder yang dilemparkan Zhang Yunfei sangat kuat, tetapi masih tidak bisa menang atas serangan pemuda berpakaian ungu itu. Siapa si orang ini? Dia hanya seorang surgawi terkemuka, tetapi dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan. Seorang lelaki tua bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat pemandangan yang selalu berubah di depannya. Penampilan pria tua itu sedikit mirip dengan Zhang Yunfei, terutama hidung mereka. Pria tua ini adalah kakek Zhang Yunfei. Dia adalah salah satu dari 2 pelindung Sekte Master Surgawi, Zhang Chuhe. Dia juga salah satu dari 3 orang terkuat di sekte tersebut, hanya peringkat di bawah surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Di Sekte Master Surgawi, orang yang paling kuat adalah surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Di bawahnya ada 3 surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan. Di antara 3 surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan, salah satunya adalah pemimpin sekte dan 2 lainnya adalah pelindung sekte. Mata Zhang Chuhe merah saat dia menatap pemuda berbaju ungu itu dengan saksama. Dia berkata dengan gigi terkatup, aku tidak peduli siapa kamu, karena kamu berani membunuh cucuku, aku pasti akan membunuhmu. Tubuhnya memancarkan niat membunuh, dan suhu di sekitarnya tampaknya telah turun beberapa derajat. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata ketika dia melihat orang lain dalam gambar, orang ini terlihat familiar. Setelah beberapa saat, dia menyadari orang itu adalah murid dari Sekte Master Surgawi juga. Dia berseru kaget, Zhang Yi. Zhang Chuhe berpikir dalam hati dengan marah, dia tidak hanya berdiam diri saat melihat cucuku mati, tapi sepertinya dia mengenal pemuda berpakaian ungu. Pada saat ini, kemarahan yang dirasakan Zhang Chuhe mulai membengkak. Kemarahannya tidak lagi hanya ditujukan pada Duan Lingtian saat ini,
tetapi juga ditujukan pada Zhang Yi. Sial, berkolaborasi dengan orang luar dan membunuh sesama murid. Zhang Yi, kamu orang berdosa. Tak termaafkan. Zhang Chu dia adalah salah satu orang kuat dari Sekte Master Surgawi yang telah memasuki zona rahasia Beyond Heaven. Namun, meski begitu, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membalaskan dendam cucunya jika dia tidak dapat menemukan pelakunya. Dia tahu itu akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami jika dia ingin menemukan orang yang bertanggung jawab atas kematian cucunya. Dia berpikir dalam hati, tidak apa-apa. Ketika Zhang Yi kembali ke Yan Huang Realm, aku akan bisa membunuhnya. Terlebih lagi, aku mungkin bisa menemukan pemuda berbaju ungu itu melalui Zhang Yi. Setelah 2,5 tahun, setiap orang akan dapat merasakan titik masuk dan keluar ke alam duniawi masing-masing. Zhang Chuhe memutuskan bahwa, pada saat itu, dia akan menjaga pintu masuk dan keluar ke alam Yan Huang untuk menangkap Zhang Yi. Sementara itu, dia akan mencari 1 atau 2 harta karun tertinggi surgawi lagi untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah Zhang Chuhe mengambil keputusan, dia menghilang dalam sekejap dan melanjutkan pencariannya untuk brankas harta karun tingkat bumi di zona rahasia Beyond Heaven. Ini adalah tujuan awalnya untuk memasuki zona rahasia Beyond Heaven. Sementara itu, di dalam brankas harta karun peringkat manusia di zona rahasia Beyond Heaven, seorang pemuda yang mirip Zhang Yunfei berteriak, "Saudaraku, mutiara jiwa yang hancur bisa dilihat di telapak tangannya. Niat membunuh bisa dilihat di kedalaman matanya saat ini." Pemuda ini mengenakan jubah putih dengan tepi emas seperti Zhang Yunfei. Orang ini tidak lain adalah saudara kembar tertua Zhang Yunfei, Zhang Yunteng. Dia juga murid terkuat di antara generasi muda di Sekte Master Surgawi. Zhang Yunteng sangat senang ketika dia akhirnya melewati tantangan di brankas harta karun peringkat manusia ini dan memperoleh petunjuk yang akan mengarah pada warisan dari surgawi emas yang menyeluruh. Siapa yang tahu saat ini, dia akan menemukan bahwa adik kembarnya telah meninggal. Zhang Yunteng semakin marah ketika dia menyadari bahwa dia tidak tahu siapa yang membunuh adiknya. Satu-satunya cara baginya untuk menemukan si pembunuh adalah dengan mencari kakeknya, Zhang Chuhe, karena kakeknya akan menerima gambar yang dikirimkan dari adegan ketika Zhang Yunfei meninggal. Suaranya dingin saat dia bersumpah, "Tidak peduli siapa kamu dan dari mana asalmu, kamu harus membayar untuk membunuh saudaraku. Kamu harus mati." Duan Lingtian, tentu saja, tidak menyadari semua ini. Saat ini, dia, Han Xuenai, dan Zhang Yi sedang menghadapi tantangan di gudang harta karun peringkat surga yang ditinggalkan oleh Li Bai, pedang teratai hijau surgawi. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka akhirnya berhasil mendapatkan warisan kecil yang ditinggalkan oleh Li Bai. Hanya dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Belum ada yang keluar. Setengah tahun telah berlalu, dan begitu banyak orang telah masuk, tetapi tidak ada yang keluar. Seberapa besar brankas harta karun peringkat surga yang ditinggalkan oleh surgawi emas yang menyeluruh? Mungkinkah mereka semua mati di sana? Para Celestial Bodiless yang berkumpul di luar gudang harta karun tingkat surga saling memandang dengan bingung saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Beberapa dari mereka datang ke sini segera setelah mereka menerima kabar tentang tempat ini. Mereka telah menunggu lama. Beberapa dari mereka bahkan pergi setelah menunggu, tetapi sebagian besar dari mereka tetap tinggal. Orang-orang yang tersisa adalah Celestial Bodiless yang sangat kuat. Tak perlu dikatakan, orang-orang yang pergi adalah Celestial Bodiless yang lebih lemah. Lagi pula, dengan kehadiran para Celestial tanpa tubuh yang kuat, mereka tahu bahwa mereka tidak akan mendapatkan apa-apa bahkan jika mereka terus menunggu. Secara alami, ada beberapa Celestial Bodiless yang lebih lemah yang tinggal hanya untuk menonton pertunjukan. Bab 2438 6 bulan kemudian. Mungkinkah brankas harta karun peringkat surga ini memiliki jalan keluar lain? Seorang Celestial Bodiless bertanya ketika dia menatap pintu masuk ke istana bawah tanah dan mengerutkan kening. Tidak, Celestial Bodiless lain yang berdiri di dekatnya menggelengkan kepalanya. Kursi harta karun peringkat manusia, brankas harta karun peringkat surga, dan warisan dari surgawi emas agung di zona rahasia Beyond Heaven hanya memiliki 1 titik masuk dan keluar. Selalu begitu di masa lalu. Berdasarkan catatan yang ditinggalkan oleh orang-orang yang memasuki zona rahasia Beyond Heaven di masa lalu, dikatakan hanya ada 1 titik masuk dan keluar untuk brankas harta karun peringkat manusia, brankas harta karun peringkat surga, dan warisan dari surgawi emas menyeluruh yang hebat.
Celestial Bodiless yang telah berbicara pertama kali bertanya dengan skeptis, namun, dalam 6 bulan ini, setidaknya ada 100 Celestial Non-Bodiless yang telah memasuki brankas harta karun. Bukankah aneh bahwa tidak satu pun dari mereka yang keluar? Petik 2. Ya, itu agak aneh. Namun, itu tidak berarti ada titik masuk dan keluar lain di harta karun peringkat surga. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan terus berkata, hanya ada 2 kemungkinan, entah semua yang masuk sudah mati atau mereka hanya belum keluar. Banyak Celestial Bodiless yang hadir setuju dengan kata-kata Bodiless Celestial ini. Secara alami, banyak dari mereka juga merasa tidak puas. Mereka telah menunggu di sini begitu lama, namun, mereka tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Astaga, embusan angin muncul saat sosok terlihat terbang dari jauh sebelum tiba di hadapan semua surgawi tanpa tubuh hanya dalam sekejap. Dia berlari. Salah satu Celestial Bodiless mengenali pemuda yang baru saja tiba. Celestial Bodiless ini adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah sederhana dan umum. Karena alasan ini, dia terlihat sangat biasa-biasa saja di antara kelompok Celestial tanpa tubuh. Pria muda itu terkejut ketika dia melihat lelaki tua itu. Dia tidak membuang waktu dan dengan hormat menyapa lelaki tua itu, "Salam, Penatuaki." Pemuda itu, heran, berasal dari sekte yang sama dengan lelaki tua itu. Namun, dia baru bertemu lelaki tua itu beberapa hari sebelum dia memasuki zona rahasia Beyond Heaven untuk pertama kalinya. Pada saat itu, dia telah mengetahui bahwa lelaki tua itu adalah surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan yang langka dari sektenya. Selain itu, dikatakan bahwa lelaki tua itu bahkan lebih kuat dari 7 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh yang merupakan pemimpin kelompok pemuda itu. Dia benar-benar tidak menyangka akan bertemu lelaki tua ini di sini. Dia berlari, "Apakah kamu datang ke sini karena brankas harta karun peringkat surga?" Orang tua itu bertanya pada heran. "Ya," dia buru-buru mengangguk. Dia merasakan sentakan ketakutan ketika dia mengamati sekelilingnya. Setidaknya ada 50 hingga 60 orang di sekitar, dan mereka sebagian besar adalah Celestial tanpa tubuh. Sepertinya mereka menjaga pintu masuk ke brankas harta karun peringkat surga. Sebagai seorang kultivator di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage, dia, secara alami, ditekan oleh kehadiran begitu banyak Celestial Bodiless. "Saya sudah menunggu di sini selama 6 bulan sekarang," kata lelaki tua itu kepada heran. Setidaknya 100 orang telah memasuki brankas harta karun peringkat surga selama waktu ini, dan di antara orang-orang ini, ada banyak Celestial terkemuka juga, tapi belum ada yang keluar. Pria tua itu berhenti sejenak sebelum dia berkata, "Tolong pikirkan baik-baik sebelum Anda memutuskan untuk memasuki brankas harta karun tingkat surga." "Penatuaki, saya ingin memasuki brankas harta karun." Dia menjawab tanpa ragu-ragu. Saat dia memasuki zona rahasia Beyond Heaven, dia sudah siap menghadapi segala macam bahaya. Bagaimanapun, tidak akan ada keberuntungan tanpa risiko. Dia harus mengambil risiko jika dia ingin mendapatkan harta karun tertinggi surgawi, kemampuan surgawi dari alam Devata atau warisan dari surgawi emas yang menyeluruh. Orang tua itu tidak menghalangi heran. Lagi pula, dia juga memiliki motif egoisnya sendiri. Dia ingin melihat apakah ada bahaya di sana. Jika sesuatu terjadi pada heran, dia akan dapat mengetahui situasi di dalam. Bagaimanapun, dia memiliki mutiara jiwa heran, dan dia memiliki jimat dao yang sesuai dengan jimat dao gambar cermin heran. "Penatuaki, aku akan pergi sekarang," kata heran kepada lelaki tua itu. Dia tidak ragu-ragu saat dia terbang ke istana bawah tanah di bawah pengawasan para Celestial tanpa tubuh yang hadir di tempat kejadian. Setelah dia berlari memasuki brankas harta karun peringkat surga, surgawi tanpa tubuh lainnya bertanya kepada lelaki tua itu, "Kakak, apakah dia seorang junior dari sektemu?" "Ya," orang tua itu mengangguk kecil. "Jadi, apakah ini berarti kamu memiliki mutiara jiwanya?" Celestial tanpa tubuh lainnya bertanya. "Aku tidak hanya memiliki mutiara jiwanya, tetapi aku bahkan memiliki jimat dao gambar cermin yang sesuai dengan yang dia bawa," kata lelaki tua itu. Mata para Celestial Bodiless menjadi cerah ketika mereka mendengar kata-kata lelaki tua itu. Lagi pula, mereka tahu ini berarti lelaki tua itu akan dapat mengetahui apa yang terjadi di brankas harta karun tingkat surga. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, lelaki tua itu mengangkat tangannya saat mutiara jiwa muncul di tangannya. Mutiara jiwa ini milik heran yang baru saja memasuki istana bawah tanah.
Banyak dari Celestial Bodiless mengalihkan perhatian mereka ke Heruns Soul Pearl. Hanya dalam sekitar 10 napas, mutiara jiwa di tangan lelaki tua itu tiba-tiba hancur, menyebabkan ketakutan meningkat di hati banyak surgawi tanpa tubuh. Mati, dia meninggal begitu cepat. Dia hanya memasuki brankas harta karun kurang dari 20 napas, kan? Petik 2. Aku ingin tahu bahaya apa yang mengintai di brankas harta karun peringkat surga ini. Keterkejutan dan ketidakpercayaan terlihat di wajah sekelompok Celestial Bodiless ketika Soul Pearl hancur. Bagaimanapun, pemuda itu baru saja memasuki brankas harta karun peringkat surga. Bagaimana dia mati begitu cepat? Karena orang-orang yang telah memasuki brankas harta surga sebelum ini bukanlah junior dari sekte mereka, mereka, secara alami, tidak memiliki mutiara jiwa orang-orang itu. Karena alasan ini, mereka tidak tahu apakah orang-orang itu masih hidup atau tidak. Mereka sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di dalam. Namun, berdasarkan mutiara jiwa yang hancur di tangan lelaki tua itu, sepertinya brankas harta karun peringkat surga sangat berbahaya. Seorang kultivator di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage telah meninggal dalam 20 napas setelah memasuki brankas harta karun. Pada saat ini, banyak Celestial tanpa tubuh menoleh ke orang tua itu dan mendesaknya, "Kakak, haruskah kita melihat bagaimana dia mati?" Di sisi lain, ekspresi kaget bisa terlihat di wajah lelaki tua itu saat dia melihat mutiara jiwa yang hancur. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dia mati begitu cepat. Meskipun dia tidak berharap banyak dari Heran, dia masih tidak menyangka Heran akan mati begitu cepat. Dia, tentu saja, ingin tahu tentang bagaimana Heran meninggal. Saat dia mengeluarkan mirror image Dao Jimat, dia berpikir dalam hati, "Aku ingin melihat apakah Heran mati karena salah satu tantangan di gudang harta karun atau jika seseorang membunuhnya." Begitu lelaki tua itu merobek jimat Dao, kekuatan misterius muncul sebelum mentransmisikan adegan apa yang terjadi pada Heran. Gambar cermin menunjukkan dia berlari dengan 3 orang lainnya. Ada seorang pemuda berpakaian ungu yang sedang duduk bersila di udara. Pantom yang memegang pedang dengan cepat bergerak di sekitar tubuhnya. Apakah dia memahami kemampuan surgawi? Seorang Celestial Bodiless bertanya dengan penuh semangat, mungkinkah ini adalah kemampuan surgawi ofensif, pedang 13 teratai hijau, yang terkandung dalam brankas harta karun peringkat surga ini? Itu mungkin. Banyak Celestial Bodiless mengangguk setuju. Memang, ini adalah kemampuan surgawi dari alam Devata. Itu adalah kemampuan surgawi tipe pedang, dan itu seharusnya 13 pedang teratai hijau. Berdasarkan rumor yang kami dengar, awalnya ada 3 orang yang memasuki brankas harta karun peringkat surga ini. Salah satunya adalah seorang pemuda berpakaian ungu dari alam provinsi Sein yang dikenal sebagai Duan Lingtian. Sebelum dia memasuki brankas harta karun ini, dia sudah mendapatkan pedang surgawi. Pemuda berbaju ungu ini seharusnya Duan Lingtian. Selain pedang surgawi, sepertinya Duan Lingtian juga telah memperoleh kemampuan surgawi, 13 pedang teratai hijau. Keduanya yang mengapit Duan Lingtian seharusnya Zhang Yi dari Yan Huang Realm dan Han Suenai yang juga dari Sein Province Realm. Rumor mengatakan bahwa keduanya juga memiliki harta karun tertinggi surgawi. Petik 2. Ini berarti ada 3 harta karun tertinggi surgawi secara total. Mata para Celestial tanpa tubuh yang menunggu di luar istana bawah tanah sangat terang ketika mereka melihat Duan Lingtian, Han Suenai, dan Zhang Yi di gambar cermin. Banyak dari mereka telah tinggal begitu lama di luar harta karun tingkat surga karena harta karun tertinggi surgawi yang dimiliki 3 orang. Sekarang setelah mereka melihat ketiganya hidup dan sehat, bagaimana mungkin mereka tidak merasa bersemangat? Ini berarti mereka tidak menunggu dengan sia-sia. Sementara itu, beberapa Celestial Bodiless penasaran. Kenapa hanya mereka bertiga? Di mana sisanya? Seseorang berkata dengan muram, "Tidak bisakah kamu melihat noda darah di lantai?" Jika saya tidak salah, mereka telah dibunuh oleh 3 orang ini. Petik 2. Benar saja, mirror image Dao Talisman menunjukkan apa yang terjadi pada Heran. Apa yang terjadi pada Heran sangat sederhana. Begitu dia memasuki brankas harta karun peringkat surga, tidak butuh waktu lama sebelum dia bertemu Duan Lingtian, Han Suenai, dan Zhang Yi. Dia bertukar beberapa kata dengan Zhang Yi sebelum dia menyerang Zhang Yi. Sayangnya, hanya dalam sekejap mata, Zhang Yi memanggil sambaran petir untuk membunuhnya. Setelah menonton ini, seorang surgawi tanpa tubuh dari Yan Huang Realm berteriak, "Orang ini adalah Zhang Yi. Dia dari sekte Master Surgawi di alam Yan Huang."
Bab 2439 Ganruyan telah memasuki zona rahasia Beyond Heaven. Berdasarkan serangan dan kekuatannya harus setara dengan Heran. Namun, pedang yang dia gunakan memang luar biasa. Itu pasti pedang surgawi yang dia peroleh dari brankas harta karun peringkat surga ini. Banyak Celestial Bodiless memperhatikan pedang yang dipegang Zhang Yi. Meskipun kekuatan Zhang Yi dan Heran sama, Zhang Yi dengan mudah membunuh Heran. Para Celestial Bodiless bisa dengan mudah melihatnya karena pedang yang dipegang Zhang Yi. Jelas bahwa pedang itu adalah pedang surgawi. Ketika seorang kultivator dibentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage menggunakan pedang surgawi, dia akan memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi terkemuka. Pedang surgawi. Para Celestial Bodiless menatap pedang di tangan Zhang Yi dengan rakus. Sekte Master Surgawi dari alam Yan Huang. Sedikit ketakutan bisa terlihat di mata lelaki tua yang berasal dari sekte yang sama dengan Heran ketika dia mendengar seseorang mengatakan orang yang membunuh Heran berasal dari sekte Master Surgawi. Ketakutannya wajar karena sekte Master Surgawi adalah salah satu kekuatan teratas di Yan Huang Realm. Bahkan di antara kekuatan teratas, sekte Master Surgawi cukup luar biasa. Meskipun sekte orang tua itu bukan salah satu dari kekuatan teratas di wilayahnya, dia bukan dari Yan Huang Realm. Untuk alasan ini, ketakutan di matanya menghilang dengan cepat saat dia berpikir, jadi bagaimana jika dia dari sekte Master Surgawi? Seharusnya tidak masalah jika aku tidak membunuhnya, aku masih bisa merebut pedang surgawinya. Menurutnya, dia tidak akan menyinggung sekte Master Surgawi selama dia tidak membunuh Zhang Yi. Bagaimanapun, Zhang Yi hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak kompeten dan tidak bisa melindungi pedang surgawi agar tidak diambil. Suara mendesing. Tidak butuh waktu lama sebelum gambar cermin menghilang dengan suara lembut. Pada saat ini, semua Celestial Bodiless dipenuhi dengan keserakahan setelah menonton adegan yang ditransmisikan oleh Mirror Image. Sebelum gambar cermin, mereka semua tidak menyadari apa yang terjadi di brankas harta karun tingkat surga, dan mereka tidak yakin apakah ada orang yang mendapatkan harta karun tertinggi surgawi di brankas harta karun. Mereka merasa yakin sekarang bahwa mereka tahu harta karun tertinggi surgawi telah diperoleh, hanya saja orang itu belum keluar. Meskipun mereka tahu semua lebih dari 100 orang yang memasuki brankas harta karun peringkat surga telah meninggal, mereka tidak takut. Lagi pula, orang-orang yang memasuki brankas harta karun peringkat surga bukanlah celestial tanpa tubuh. Sebagian besar kekuatan mereka sama sekali tidak sebanding dengan Celestial Bodiless. Aku tidak sabar menunggu mereka keluar. Sabar, mereka harus keluar pada akhirnya. Awalnya, beberapa Celestial Bodiless sudah tidak sabar dan bersiap untuk pergi. Namun, setelah menonton gambar cermin, mereka semua membuang ide untuk pergi. Mereka semua dengan penuh semangat menatap pintu masuk istana bawah tanah, menunggu orang-orang di dalam keluar. Di wilayah utara provinsi atas tanah suci Bela di Ridao, di lembah berkabut yang dikelilingi pegunungan es, Ganruyan mengucapkan selamat tinggal pada King Huo dan utusan tua. Pada saat ini, dia siap memasuki lubang hitam di kehampaan. Tuan, utusan senior, aku akan masuk sekarang. Sekarang Ganruyan telah menembus ke bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage, dia siap untuk memasuki zona rahasia Sword Saint. Secara alami, dia tidak menyadari bahwa dia akan memasuki zona rahasia Beyond Heaven, bukan zona rahasia Sword Saint. Karena Siling sedang berkultivasi, aku tidak akan menciumnya selamat tinggal. Tolong jaga dia baik-baik, kata Ganruyan sebelum dia pergi. Sebelum King Huo atau utusan tua bisa menjawab, dia sudah menghilang ke dalam lubang hitam. King Huo menghela nafas ketika dia melihat ini. Pada akhirnya, dia tidak bisa menghentikan murid langsungnya memasuki zona rahasia Sword Saint. Meskipun dia ingin menemaninya, dia dilarang masuk karena menjadi Celestial Non-Bodiless yang berusia lebih dari 100 tahun. Di suatu tempat di zona rahasia Beyond Heaven, seorang wanita yang baru saja keluar dari brankas harta karun peringkat manusia bergumam pada dirinya sendiri, ini, kakak perempuan tertua telah masuk juga. Wanita itu sedang memegang kompas Feng Shui saat ini. Matanya yang indah menatap kompas Feng Shui sejenak sebelum dia terbang menjauh. Rambut wanita ini jatuh di punggungnya seperti air terjun. Sosoknya anggun, dan penampilannya memukau. Lebih penting lagi, penampilannya identik dengan Ganruyan. Wanita ini tidak lain adalah istri Duan Lingtian, Kr. Jika ini sebulan yang lalu,
KR tidak akan bisa merasakan kehadiran Gan Ruyan meskipun mereka kembar. Alasan KR bisa merasakan kehadiran Gan Ruyan sekarang adalah karena peningkatan kekuatannya. Karena basis kultivasinya telah meningkat ketika dia mendapatkan kembali beberapa ingatannya dari kehidupan masa lalunya, tidak hanya kekuatannya meningkat, tetapi dia menemukan inderanya terhadap sekelilingnya juga semakin tajam. Karena alasan ini, dia dengan mudah merasakan Gan Ruyan ketika Gan Ruyan memasuki zona rahasia Beyond Heaven. Secara alami, ini juga sebagian besar disebabkan oleh hubungan darah di antara mereka. Sementara itu, Gan Ruyan menemukan dia berada di hutan batu setelah dia memasuki lubang hitam. Pada saat ini, dia bisa mendengar suara ledakan seolah-olah orang sedang berkelahi. Dia juga mendengar orang-orang mengaum, "Harta karun tertinggi surgawi adalah milikku. Aku juga menginginkan harta karun tertinggi surgawi ini." Gan Ruyan mendekat ke keributan itu dan melihat beberapa orang berkelahi. Selain itu, dia melihat banyak penonton berdiri di samping. Dia melihat sekelilingnya sebelum matanya akhirnya jatuh pada area di bawah tempat orang-orang bertarung. Dia berpikir dalam hati, harta karun tertinggi surgawi. Ada harta karun tertinggi surgawi di sini. Gan Ruyan telah melihat pisau bulan sabit melayang di atas batu yang menjulang tinggi. Dia bisa tahu pisau itu luar biasa hanya dengan pandangan sekilas. Dia merasakan jantungnya berdetak kencang di dadanya saat dia berpikir, itu pasti harta karun tertinggi surgawi. Dia tidak menyangka dia akan menemukan harta karun tertinggi surgawi segera setelah dia memasuki lubang hitam. Gan Ruyan tiba-tiba tersentak, menyadari ada yang tidak beres. Tidak, bukankah ini zona rahasia pedang Sein? Hanya anggota dari 7 sekte absolut dan orang-orang yang dia kenal telah memasuki zona rahasia Sword Sein. Tidak ada orang lain yang masuk. Apakah tempat ini bukan zona rahasia Sword Sein? Dia terus berpikir dalam hati, saya ingat utusan senior mengatakan kunci yang dia miliki ke zona rahasia pedang Sein bukanlah satu-satunya kunci di sekitar, orang lain mungkin memiliki kuncinya juga. Orang-orang ini mungkin masuk menggunakan kunci lain. Gan Ruyan terus mempelajari orang-orang di kejauhan. Sepertinya orang-orang yang bertarung ini adalah celestial tanpa tubuh, dia menemukan bahwa orang-orang yang bertarung jauh lebih kuat darinya. Dia terus mengamati situasi di depannya dan menguping percakapan para penonton. Menurutmu siapa yang akan mendapatkan harta karun tertinggi surgawi pada akhirnya? Saya pikir salah satu dari 2 surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan akan mendapatkan harta karun tertinggi surgawi. Bagaimanapun, mereka adalah yang terkuat di antara orang-orang yang bersaing untuk mendapatkan harta karun tertinggi surgawi. Yang lain tidak punya peluang sama sekali, kata seorang pria parubaya. Mendengar ini, Gan Ruyan secara naluriah menoleh untuk melihat 2 orang yang sedang bertarung sengit. Sepertinya orang lain menghindari mereka saat mereka bertarung. Sepertinya mereka berdua pastilah celestial tanpa tubuh 5 kesengsaraan. Gan Ruyan tercengang. Dia hampir tidak bisa menangkap gerakan kedua orang itu. Tidak sulit baginya untuk mengatakan bahwa kedua orang itu adalah celestial tanpa tubuh 5 kesengsaraan. Gan Ruyan terus berpikir dalam hati, namun, kekuatan mereka tampaknya lebih rendah dari Di Chen dari klan naga. Saya kira itu yang diharapkan karena Di Chen berada di puncak menjadi surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan. Sebelum ini, dia telah bertemu Di Chen, surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan, ketika dia masih menjadi pemimpin sekte-sekte pemujaan api. Saat itu, Di Chen terpaksa meminta maaf dan bersujud kepada Duan Lingtian, kakak iparnya. Insiden ini telah meningkatkan ketenaran kakak iparnya di provinsi atas tanah suci bela diri Dao. Gan Ruyan juga, tentu saja, mendengar bahwa Di Chen telah gagal dalam kesengsaraan surgawi tanpa tubuh ke-6-nya dan meninggal. Dia sadar bahwa dia telah gagal dalam kesengsaraannya karena obsesinya dengan saudara iparnya. Untuk alasan ini, Di Huan, penatua tertinggi dari klan naga dan surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan, sedang mencari saudara iparnya di provinsi atas untuk membalas Di Chen. Setelah beberapa saat, Gan Ruyan mengalihkan perhatiannya kembali ke celestial tanpa tubuh lainnya yang hadir di tempat kejadian. Sepertinya semua celestial bodiless ini cukup kuat juga. Tiba-tiba, Gan Ruyan menemukan seorang penonton perlahan mendekati harta karun tertinggi surgawi, mengambil keuntungan dari fakta bahwa 2 surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan terganggu dan terlibat dalam pertempuran sengit. Dia berencana untuk mencuri harta karun tertinggi surgawi. Bab 2440 para suster bersatu kembali. Apakah dia akan berhasil?
Ganruyan berpikir dalam hati. Selain Ganruyan, beberapa orang juga memperhatikan tindakan pria itu. Dia semakin dekat dengan harta karun tertinggi surgawi. Ganruyan tidak bisa tidak merasa gugup atas nama pria itu ketika dia melihat dia hanya beberapa meter jauhnya dari harta karun tertinggi surgawi. Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar di udara tiba-tiba, menyebabkan kekosongan di dekat harta karun tertinggi surgawi bergetar hebat. Gelombang kejut mengirim pria yang mendekati harta karun tertinggi surgawi terbang. Ledakan itu menarik perhatian dua surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan. Mencoba mencuri harta karun tertinggi surgawi. Mencari kematian. Ganruyan menyaksikan dua celestial tanpa tubuh 5 kesengsaraan berhenti berkelahi dan mulai menyerang dengan marah orang yang mencoba merebut harta karun tertinggi surgawi dari bawah hidung mereka. Ledakan, 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 ledakan. Dalam sekejap mata, serangan dari dua celestial bodiless Five Tribulation berkumpul pada pria itu dan meledak, menghasilkan awan jamur kecil. Setelah awan jamur menyebar, tidak ada jejak yang tersisa dari pria yang mencoba mencuri harta karun tertinggi surgawi. Ganruyan merasa merinding saat melihat ini. Dia tahu pria ini telah dibunuh oleh surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan dan bahkan tubuhnya tidak ditinggalkan. Pada saat yang sama, mereka yang cenderung mengikuti jejak pria itu ketika mereka melihat dia berniat untuk mencuri harta karun tertinggi surgawi menghela nafas lega. Untungnya, aku tidak pergi. Untungnya, dia pergi sebelum saya. Kalau tidak, aku yang akan mati. Ledakan, 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 ledakan. Serangkaian ledakan terdengar di udara lagi saat dua celestial tanpa tubuh 5 kesengsaraan melanjutkan pertempuran. Pada titik ini, tidak ada yang berani mengambil keuntungan dan mencoba mencuri harta karun tertinggi surgawi. Ganruyan berspekulasi dalam hati, saya khawatir tidak ada satupun dari surgawi tanpa bodi yang hadir akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun tertinggi surgawi kecuali dua surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan sama-sama terluka parah. Ledakan, bang! Pada saat ini, serangan dari dua surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan mendarat satu sama lain. Keduanya terluka parah, namun, itu tidak menghentikan mereka dari pertempuran. Ledakan, 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 ledakan. Ledakan. Ledakan gemuruh terus bergema di udara saat dua celestial tanpa tubuh 5 kesengsaraan melanjutkan pertarungan sengit mereka. Seiring berjalannya waktu, jumlah luka di kedua tubuh mereka juga meningkat. Pada saat yang sama, aura mereka juga melemah. Namun demikian, celestial bodiless lainnya yang hadir di tempat kejadian masih tidak berani bergerak. Lagi pula, seperti kata pepatah, unta kurus masih lebih besar dari kuda. Surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan masih lebih kuat dari mereka bahkan jika surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan terluka. Tiba-tiba, ledakan tawa terdengar saat dua celestial tanpa tubuh 5 kesengsaraan bertarung. Segera setelah itu, seorang pria parubaya berotot muncul. Segera setelah pria parubaya berotot itu muncul, dia langsung menyerang dua celestial tanpa tubuh 5 kesengsaraan yang terluka parah. Dia berkata dengan gembira, "Terima kasih." Ganruyan dapat dengan jelas merasakan pria ini juga seorang surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan. Dia berpikir, sepertinya orang ini mencari keuntungan dari pertarungan dua orang ini. Pada saat ini, kerumunan juga menjadi gempar. Dia adalah surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan. Surga, ada surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan lagi. Apalagi, sepertinya dia sudah ada di sini sejak awal. Dia hanya menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang. Dia terlalu licik. Pada saat ini, bahkan dua celestial tanpa tubuh 5 kesengsaraan telah berhenti berkelahi, menatap pendatang baru dengan sedikit keengganan dan ketakutan di mata mereka. Siapa yang mengira bahwa ketika mereka saling bertarung, mereka benar-benar menciptakan peluang bagi orang lain. Saat mereka saling melukai satu sama lain, peluang bagi orang lain menjadi lebih baik. Banyak penonton sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Sebagian besar perhatian mereka tertuju pada pria parubaya yang berotot. Sepertinya pendatang baru akan menjadi pemenang. Dua celestial tanpa tubuh 5 kesengsaraan itu telah menghabiskan hampir semua kekuatan mereka. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan cocok untuk pendatang baru meskipun mereka semua adalah surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan. Apakah ini berarti harta karun tertinggi surgawi akan jatuh ke tangan pendatang baru? Pada saat ini, dua surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan yang terluka akhirnya membuat keputusan untuk bergabung. Sial,
Mari kita bersatu. Kalau tidak, kita pasti akan mati, dan dia akan bisa mendapatkan harta karun tertinggi surgawi tanpa mengeluarkan usaha apapun. Akankah dua Celestial Bodiless Five Tribulation akan bisa menang setelah bergabung? Jawabannya adalah tidak. Bahkan jika keduanya terluka parah, mereka masih memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Namun, kekuatan mereka tidak seberapa dibandingkan dengan surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan yang berada di masa jayanya. Setelah 10 serangan, dua Celestial tanpa tubuh 5 kesengsaraan yang terluka dengan mudah dibunuh oleh pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu tidak mengalami cedera sama sekali. Gan Ruyan berpikir dalam hati, kekuatan pria ini tampaknya sebanding dengan Di Chen, naga emas bercakar 7. Berdasarkan ini, jelas pria paruh baya berotot lebih kuat dari dua Celestial tanpa tubuh 5 kesengsaraan bahkan ketika mereka berada di masa jayanya. Kerumunan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri lagi. Beberapa dari mereka merasa pria paruh baya berotot itu tidak tahu malu, sementara beberapa dari mereka berpikir dia hanya pintar. Dia jelas lebih kuat dari dua surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan. Dia terlalu tak tahu malu. Meskipun dia jelas lebih kuat dari mereka, dia masih menunggu sampai mereka berdua terluka sebelum dia bergerak. Bagaimana ini tidak tahu malu? Dia hanya menjadi pintar. Jika dia muncul di awal, dia mungkin hanya bisa mengalahkan salah satu dari keduanya. Terlebih lagi, jika keduanya bergabung pada awalnya, dia bahkan mungkin dikalahkan. Petik 2. Suara mendesing. Sama seperti embusan angin, pria parubaya berotot itu bergerak dan muncul kembali di dekat pedang sabit yang merupakan harta karun tertinggi surgawi. Matanya bersinar saat dia melihat pedang bulan sabit. Sabar surgawi ini milikku. Dia mengangkat tangannya, bersiap untuk menghancurkan formasi yang menyelimuti harta karun tertinggi surgawi. Pada saat yang sama, para penonton terus berdiskusi di antara mereka sendiri. Kami telah bekerja selama setengah hari, namun, pada akhirnya, kami tidak mendapatkan apa-apa. Surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan tidak bisa menahan tawa pahit. Dia terlalu kuat. Saya khawatir tidak banyak Celestial Bodiless Five Tribulation di zona rahasia Beyond Heaven yang lebih kuat darinya. Petik 2. Ini bukan hanya tentang kekuatannya. Dia juga sangat sabar dan licik. Semua orang, termasuk Gan Ruyan, mengira harta karun tertinggi surgawi pasti akan jatuh ke tangan pria paruh baya berotot itu pada saat ini. Namun, hidup selalu tidak terduga. Sebuah suara kuno terdengar di udara saat seorang pria tua mengenakan jubah abu-abu muncul. Siapa bilang harta karun tertinggi surgawi milikmu? Dia menatap tajam pada pria paruh baya berotot yang sedang bersiap untuk menghancurkan formasi yang menyelimuti harta karun tertinggi surgawi. Dia menatap pria parubaya itu seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Semua orang, termasuk pria parubaya berotot, tidak menyadari kehadiran pria tua itu. Sementara Gan Ruyan menatap lelaki tua itu, embusan angin bertiup melewati telinganya. Sebuah suara yang sangat menyenangkan telinga terdengar oleh telinga. Kakak tertua, Kir, seru Gan Ruyan kaget saat dia berbalik untuk melihat sumber suara, tidak lagi peduli dengan lelaki tua yang baru saja muncul. Dia melihat seorang wanita yang mirip dengannya berdiri di sampingnya. Wanita itu tidak lain adalah saudara kembarnya, KR. Kakak perempuan, kamu telah menembus ke bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci. Penampilan KR tidak menarik banyak perhatian karena perhatian kebanyakan orang terfokus pada lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Kerumunan itu gempar lagi. Apakah dia juga seorang surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan? Banyak dari mereka yang terkejut dengan perkembangan ini. Sementara itu, Gan Ruyan menganggukkan kepalanya saat mendengar pertanyaan KR. Namun, sedikit skeptisisme dan rasa ingin tahu bisa dilihat di matanya saat dia menatap KR. Dia masih ingat adegan ketika KR menghilang ke dalam lubang hitam. Menurut Mu Yiyi, kekuatan KR, pada waktu itu, sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan atau bahkan mungkin lebih kuat. Meskipun Gan Ruyan senang untuk adiknya, dia penasaran dan bingung. Bagaimana kakaknya menjadi begitu kuat? Dia membuka mulutnya untuk mengajukan pertanyaan membara di benaknya. KR. Bang! Sebuah ledakan keras menginterupsi Gan Ruyan pada saat ini. Dia menoleh ke sumber ledakan dan menemukan bahwa setengah baya berotot telah dibunuh oleh lelaki tua berpakaian abu-abu. Sebelum pria parubaya berotot itu meninggal, dia tersentak. 6. Surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan, ini adalah kata-kata terakhirnya.
Orang-orang yang hadir di tempat kejadian merasa jantung mereka berdetak kencang ketika mereka mendengar kata-kata sekarat pria paruh baya berotot itu. 6 Kesengsaraan surgawi tanpa tubuh. B. Dia pemenang sebenarnya.